Iya, selamat malam saudara yang kasih Tuhan semua. Saya sangat bersyukur sekali dapat anugerah melayani bersama-sama atau sebenarnya tepatnya kita belajar sama-sama ya di dalam kelas ini atau dalam pertemuan ini. Terima kasih untuk undangannya dari Ibu Lioni dan juga Vikaris Budiman. Kita akan langsung mulai, saya akan share. Eh, nah ini saya bersyukur ada satu pemuda di tempat kita yang bantuin saya nih bikin ininya. Jadi bisa sedikit sehati sama panitia. Saya akan masuk ke dalam ini. Jadi saudara, ini adalah satu hal yang sangat mendasar sekali bahwa kita sekarang setelah menjadi orang Kristen itu kita diselamatkan 100% adalah anugerah Allah. Ya, jadi itu beberapa bagian dari Alkitab, saudara bisa catat dan nanti baca sendiri bahwa Yesus itu mati di kayu salib sebelum selagi kita berdosa. Terus Efesus 2 ayat 8 mengatakan bahwa karena anugerah Allah kita diselamatkan 100%. Jadi anugerah Allah berinisiatif menyelamatkan saudara dan saya. Kenyataannya adalah ketika kita sudah diselamatkan, kita tidak otomatis menjadi mempunyai karakter seperti Kristus. Artinya apa, saudara? Artinya kita kembali kepada kehidupan kita. Secara status kita sudah disucikan di hadapan Allah. Jadi kebenaran Kristus diberikan kepada kita. Tetapi setelah itu kita masuk ke dalam proses pengudusan, yaitu semua aspek dari cara kita berpikir, misalnya di dalam self talk, di dalam komunikasi, dan di dalam bagian ini ada tentu saja ada anugerah Tuhan dan juga ada 100% anugerah tanggung jawab saudara dan saya. Itu Filipi 2 ayat 12 yang mengatakan bahwa kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya dalam ketaatan kita belajar firman, kita belajar kebenaran, dan kita tahu ini adalah satu panggilan Tuhan untuk kita taat. Masuk ke dalam proses pengudusan, artinya adalah ketaatan demi ketaatan setiap kali ketika kita dinyatakan satu kebenaran. Ya. Lalu ada janji Tuhan, ketika Tuhan meminta kita taat, maka Tuhan itu berjanji nih. Bahasa Inggrisnya seperti ini ya. God is working in you, giving you the desire to obey Him and the power to do what pleases Him. Artinya apa? Artinya Tuhan itu terus-menerus bekerja di dalam diri saudara dan saya untuk memberikan kita satu kerinduan yang dalam untuk taat kepada Dia. Jadi keinginan kita untuk taat itu bukan karena kita lebih baik dari orang lain, tetapi karena itulah karya Roh Kudus dalam diri kita. Dan setelah itu apa? Adalah Tuhan memberi kita kuasa untuk hidup menyenangkan Dia. Jadi ini menjadi satu dasar pembelajaran kita dalam hal komunikasi khususnya pada malam hari ini. Ya. Hah? Nggak bisa gerak ya? Saya akan lanjutkan. Jadi ini adalah konsep satu keluarga ya saudara ya. Saudara, kita perlu menyadari setelah saudara dan saya menikah itu kita menjadi satu dengan pasangan kita. Satu daging itu artinya satu panggilan di hadapan Tuhan. Jadi keluarga itu satu kesatuan, semua kita ya, bukan saya, bukan kamu. Bukan saya, bukan kamu maksudnya. Jadi kita artinya apa? Khususnya di dalam relasi suami istri, ketika kita konflik atau kita menang-menangan ya, maka yang terjadi adalah bukan saya yang menang atau dan pasangan saya kalah, atau pasangan saya yang menang dan saya kalah. Siapapun yang menang, siapapun yang kalah antara suami istri ketika konflik ya, maka seluruh keluarga kalah. Artinya apa? Tentu saja dalam hal ini adalah kita perlu menyadari ini satu panggilan sehingga kita perlu belajar terus taat. Nah, ketaatan itu sebenarnya sesuatu ketetapan hati. Ya, saudara, jangan lagi kita punya cara berpikir bahwa ini saya, ini itu kamu, ya, ini keluarga saya, ini orang tua saya, itu orang tua kamu. Saya rasa itu sudah tidak seperti itu lagi cara berpikirnya. Tapi kita memikirkan sesuatu kesatuan yang Tuhan sudah satukan. Lalu juga ada satu sistem keluarga. Sistem keluarga adalah satu sistem yang terjadi dalam keluarga, artinya dibentuk dari nilai-nilai apa yang penting bagi satu keluarga itu. Gaya hidupnya, ya misalnya ada orang-orang tertentu yang merasa akademis itu penting, jadi anaknya betul-betul dikasih les ini, kasih situ. Atau ada juga keluarga yang mementingkan pelayanan misalnya, sehingga dari kecil anak itu diajak pelayanan, terus akhirnya seluruh keluarga melayani, bertumbuh di dalam pelayanan bersama-sama.
Terus juga sistem keluarga juga dibentuk dari gaya hidup. Ada orang yang keluarga-keluarga yang gaya hidupnya ya pokoknya kalau nggak ada terlalu hal yang besar ya nggak apa-apa, jalanin aja. Jadi kayak mempunyai satu kebebasan pribadi lepas pribadi untuk mengambil keputusan. Jadi bisa apa ya istilahnya itu lebih cincai lah ya. Udahlah kamu yang penting kerjain bagian kamu, saya kerjain bagian kamu. Kita sama-sama lakukan yang baik misalnya. Juga kebiasaan ya, kebiasaan ini juga kebiasaan bicara, kebiasaan makan, kesukaan dan lain-lain. Dan juga cara melihat, menafsirkan hidup. Nanti kita akan bahas ini lebih lanjut lagi ya. Termasuk cara berelasi. Jadi ada orang-orang dalam keluarga tertentu yang kalau berelasi ya udah asal secara permukaan aja, nggak mau terlalu dekat misalnya, bisa juga begitu. Tapi juga ada keluarga yang punya sistem seperti ini ketika berkenalan di dalam gereja tentunya, terus dia akan mulai memikirkan, oh tadi orang itu cerita tentang satu hal pergumulan misalnya. Nah keluarga itu bisa lebih memperhatikan dan akhirnya bisa berelasi lebih dekat lagi. Itu sebagai contoh ya. Dan saudara, kita juga perlu menyadari nih, ketika kita masuk ke dalam proses pengudusan, itu bukan berarti kita tuh bebas dari keberadaan atau keberdosaan. Baik dosa di tengah dunia, juga dosa dalam hati kita. Sehingga kita juga mengatakan, jadi waktu komunikasi itu kan satu kalimat-kalimat yang keluar melalui verbal. Dan dunia perkataan kita sudah dirusak oleh dosa. Tadi ada calling ya, masalah komunikasi. Biasanya kita menyadari itu ada benar-benar. Kenapa? Itu ada karena memang sudah jatuh dalam dosa. Jadi saya percaya nih di dalam forum sekarang ini tidak ada satupun dari kita yang tidak pernah menyesal terhadap kata-kata yang kita pernah ucapkan di masa lalu atau baru kemarin atau ketika kita konflik. Jadi banyak sekali penyesalan dan itu artinya kita punya masalah di dalam komunikasi. Dan masalah komunikasinya di mana sih sebenarnya? Saudara, kadang-kadang kita waktu bertemu dengan masalah komunikasi ini nggak jelas gitu ya, kita suka menyalahkan orang lain. Nah, seorang hamba Tuhan bernama Paul David Tripp mengatakan ya di dalam hal ini, masalah komunikasi itu bukan berasal dari luar diri kita sebenarnya, tetapi kitalah sumber masalah itu sendiri. Jadi dosa itu ada di dalam diri saya, dalam diri kita sendiri. Tentu ada dosa di dalam diri pasangan kita, di dalam diri anak atau dalam orang lain misalnya. Tetapi pertama kali panggilan kita masuk ke dalam proses pengudusan itu bukan proses pengudusan orang lain atau pasangan kita, tapi diri kita sendiri. Ya, kenapa ini penting? Karena tanpa kesadaran dan pengakuan ini, maka kita itu akan selalu percaya dan selalu percaya bahwa masalah komunikasi saya itu adalah orang lain, pasangan saya yang salah. Situasi hidup ini membuat saya jadi bermasalah dalam berkata-kata. Misalnya situasi hidup ini membuat saya marah, membuat saya berkata-kata kasar misalnya. Dan juga, oh saya begini kasar karena latar belakang keluarga saya. Ibu nggak tahu sih kalau keluarga saya itu selalu berantem, sehingga saya terlatih bagaimana caranya berantem, bagaimana caranya menyakiti orang begitu ya. Atau juga mungkin juga kita mengatakan masalah komunikasi saya ini karena pekerjaan saya terlalu stres, sehingga saya bawa pulang ke rumah dan itu jadi ribut. Semua ya, akhirnya kecuali diri kita sendiri. Itu sebenarnya sesuatu yang menggenapi ya ayat dari Kristus mengatakan bahwa kumbang di seberang lautan itu kelihatan, seberang sungai itu kelihatan, tapi balok di mata kita sendiri nggak kelihatan. Ini realitanya. Jadi mulai dulu nih kita menyadari ya, atau kita mau nggak membuka hati kita mengakui bahwa masalah komunikasi yang ada itu adalah sumbernya dari saya, dari kita sendiri. Ya. Lalu nanti kita akan lihat bagaimana komunikasi yang sehat dan membangun itu adalah satu komunikasi atau pribadi yang berkomunikasi itu semakin mengenali adanya kuasa dosa yang merusak total seluruh aspek hidup kita ini. Cara kita melihat, cara kita berespon, bahkan kondisi hati kita juga tidak netral. Ya, juga ada satu kerumitan, kompleksitas dari self-talk dalam diri seseorang. Dan makin menyadari dengan kebutuhan pertolongan Tuhan yang mutlak untuk boleh belajar memilih kata-kata yang membawa kehidupan, bukan kematian. Nah, saudara, ini penting sekali. Saudara dan saya perlu belajar bahwa kata-kata itu milik Allah. Pribadi yang pertama menggunakan kata-kata itu adalah Allah sendiri ketika dia berfirman menciptakan seluruh alam semesta ini. Di dalam Kejadian 1.
Dan itu adalah kata-kata yang keluar dari mulut Allah adalah kata-kata kehidupan. Kata-kata yang menciptakan kehidupan, kata-kata yang menciptakan keindahan, kata-kata yang menciptakan keteraturan dalam seluruh alam semesta ini. Lalu apa yang terjadi? Ternyata ada juga yang berkata-kata dalam Kejadian 3, yaitu setan berkata-kata ya kepada manusia. Dan manusia yang sudah mendengar firman Tuhan akhirnya berdialog atau bercakap-cakap menyambut perkataan setan dan akhirnya masuk ke dalam satu tipuan dosa dan mempercayai apa yang setan katakan lebih daripada apa yang Tuhan katakan. Artinya apa? Bukan cuma melebih, tapi mempercayai apa yang setan katakan dan melawan apa yang Tuhan katakan. Itu yang terjadi. Sejak itu, kata-kata saudara dan saya tidak netral. Kata-kata saudara dan saya itu adalah kata-kata yang lebih banyak, kata-kata yang cenderung kepada kematian, kata-kata yang mengutuk, mengeluh, ya, mencela, ya, mengkritik atau menonjolkan kesalahan-kesalahan orang lain atau juga kesalahan diri kita sendiri. Sehingga kita sadar nih, tanpa Kristus, tanpa penebusan, tanpa kita masuk ke dalam proses ketaatan kepada firman dan kepada Roh Kudus, maka seluruh kata-kata kita akan terus menjadi satu alat dosa untuk merusak diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Selanjutnya, nah saudara, saya masuk ke dalam self-talk ya. Ini sebenarnya waktu saudara ada beberapa kalau ikut di dalam kelas belajar komunikasi dalam keluarga, ini juga pernah saya ajar, kita belajar sama-sama. Dan akhirnya saya akan ulangin lagi supaya kita bisa diingatkan lagi dan akhirnya boleh disegarkan. Jadi self-talk itu adalah satu kemampuan yang Tuhan berikan di dalam diri manusia. Kita sebagai ciptaan Tuhan, sebagai mahkota ciptaan Allah, satu-satunya makhluk yang Tuhan ciptakan di seluruh alam semesta ini adalah saudara dan saya, itu manusia yang Tuhan ciptakan itu memiliki gambar dan rupa Allah. Sehingga di dalam diri kita ada akal budi, ada satu proses berpikir, itu namanya self-talk. Jadi pikiran-pikiran yang dalam bentuk kalimat-kalimat yang kalau misalnya secara awam itu dengarnya kayak suara hati nurani gitu, yang jadi bisa ngomong dengan diri sendiri. Dan ini menjadi satu respon sebenarnya dalam setiap pribadi. Jadi ketika orang itu diam, nggak ngomong mulutnya, tapi sebenarnya pikiran terus berjalan. Maksudnya ada self-talk, ada dialog. Misalnya contoh, itu sebagai respon terhadap apa yang kita lihat nih. Misalnya saudara sedang dengerin saya nih ya, atau saudara sedang lihat saya, dan saudara lagi pikir ini Ibu Sari pakai virtual background atau beneran itu kan sesuatu self-talk yang terjadi proses itu. Jadi juga self-talk juga ada isinya itu mempertimbangkan sebagai satu pikiran-pikiran yang menimbang apakah saya ambil keputusan ini atau ambil keputusan yang itu ya. Apakah hari ini saya pakai baju ini atau hari ini saya masak apa misalnya. Itu semua ada dalam proses berpikir. Seperti itu ya. Dan di dalam self-talk ini sebenarnya juga bisa kelihatan, kita bisa uji diri kita. Apakah saya termasuk pribadi yang dewasa, yaitu yang dewasa artinya mengerti hidup ini seperti apa atau tidak. Nah, yang dewasa dan bertumbuh, maka di dalam self-talk-nya itu ada satu pertimbangan yang luas dalam mengambil satu keputusan, ya entah keputusan sekolah, keputusan tentang teman hidup, keputusan tentang pelayanan, pekerjaan, semuanya tuh. Jadi ada pertimbangannya, ada satu variabel atau hal-hal yang dipertimbangkan, positifnya, negatifnya, lalu juga berani membuka diri, menerima nasihat. Dan yang paling penting juga adalah kita sadar di dalam self-talk kita ada satu unsur yaitu prasangka, yaitu asumsi-asumsi. Dari mana asumsi ini ada? Adalah dari pembelajaran kita. Jadi misalnya seorang anak yang dibesarkan di dalam keluarga yang misalnya ya selalu orang tuanya cekcok tuh, berantem gitu ya. Kalau nggak ada masalah, nggak ngomong, diem aja rumahnya. Tapi begitu ngomong langsung perang, kayak kata-kata begitu ya, langsung main kata-kata segala macam. Sehingga anak ini tumbuh kembang dalam satu kondisi keluarga yang sebenarnya tidak terlalu merasa aman. Jadi kayak takut gitu ya. Dan dia sangat sensitif terhadap suara yang keras. Nah, itu akhirnya kalau dia nggak sadari itu, maka itu ada tuh di dalam prasangka dia. Sehingga waktu dia dewasa, dia ketemu orang-orang yang suaranya agak keras, dia langsung mengkaitkan, oh ini jangan-jangan orang mau berantem. Oh jangan-jangan orang ini mau membentak saya. Jadi akhirnya ada perasaan tidak nyaman atau tidak aman ya. Dan
Kalau itu disadari, berarti kita tahu ini adalah satu jejak dari masa lalu kita, dan kita boleh menyerahkan itu kepada Tuhan. Tuhan, dalam hal ini saya sangat sensitif, dan saya sangat takut atau saya khawatir sekali ketemu orang seperti ini. Atau misalnya juga bisa responnya begini nih, ketemu orang yang begitu udah siap-siap pribadi itu. Pokoknya dia ngomong sedikit yang negatif, saya harus pikirin apa yang saya bisa bales begitu. Jadi artinya itu seperti itu tuh. Kalau kita menyadari kita tidak mengikuti itu, kita minta Tuhan untuk menguduskan dalam aspek ini misalnya. Dan seorang pribadi yang dewasa dan bertumbuh juga adalah pribadi yang setelah menerima Kristus dan masuk ke dalam proses pengudusan adalah melatih dirinya untuk merenungkan firman. Dan dengan firman, terang firman Tuhan dan juga bimbingan dari Roh Kudus, maka itu menjadi satu momen untuk mengevaluasi diri, untuk merefleksikan diri, dan juga untuk merenungkan firman Tuhan. Artinya kita minta kekuatan dari Tuhan. Tuhan, kebenaran-Mu itu adalah pelita bagi jalan hidupku, aku mau taat. Jadi itu di situ tuh yang terjadi, yang ada maksudnya. Sekarang pribadi yang tidak dewasa, sebaliknya saudara, orang-orang yang tidak dewasa, maka sedikit sekali proses berpikir itu ada dalam pikirannya. Artinya kalau istilah ininya adalah orang yang impulsif ya, artinya selalu ikutin dorongan hati. Misalnya contoh, nggak punya rencana juga. Ya misalnya contoh, oh hari ini saya mau kemana? Ya udah pergi aja. Hari ini saya mau makan apa? Ya pergi aja pokoknya. Apa yang kepikir itu dia lakukan. Langsung begitu ya. Sehingga di dalam komunikasi, aplikasinya apa? Sehingga dalam komunikasi kita tidak lagi, misalnya saya yang tidak dewasa ya, artinya saya tidak sempat lagi mikirin, ini tepat gak waktunya saya ngomong hal ini. Nggak kepikir tuh, bukan nggak mau pikirin, tapi memang nggak kepikir. Jadi sempit sekali pikirannya dan sedikit sekali kayak ada loncatan ya, nggak ada satu kebiasaan untuk mikirin dulu ini kira-kira dampaknya apa. Kalau saya bicara seperti ini baiknya seperti apa. Nah, ada banyak seperti itu tuh. Jadi impulsif dorongan hati aja. Lalu kedua, nggak menyadari adanya prasangka. Itu tidak dewasa. Artinya misalnya kayak tadi contohnya adalah orang yang dibesarkan di dalam keluarga yang sering ribut, maka dia akan menjadi pribadi yang kelihatannya tangguh, hebat, fighting spiritnya ya, daya juangnya kuat. Tapi daya juang yang arahnya kurang tepat, artinya selalu bersiap-siap nih. Kalau orang ini cari gara-gara, saya pengen kasih tahu bahwa dia juga banyak salahnya misalnya. Ini khusus dalam konteks suami istri ya, dalam keluarga misalnya. Nah, ketika kita disakiti, kita tuh terus akhirnya menyimpan itu, dan akhirnya kita hidup di dalam luka itu dan menghidupi prasangka bahwa pasangan saya tidak mengerti saya, pasangan saya tidak peduli kepada saya, dan akhirnya masuk ke dalam self pity. Jadi itu dihidupi. Jadi itu menjadi satu kebenaran di dalam dirinya dia. Dan akhirnya apa dampaknya? Seringkali, cepat sekali, dan pintar sekali membenarkan diri. Jadi ketika ada masukan, ada feedback, begitu ada masukan, kasih tahu kamu tadi salah loh. Oh, kamu nggak ngerti kenapa tadi saya salah. Begini ya. Artinya ya nggak apa-apa sih sebenarnya menjelaskan, mengklarifikasi. Tetapi sebenarnya untuk pribadi yang tidak dewasa itu beda sekali semangatnya. Jadi bukan menjelaskan, tetapi membela diri dan membenarkan diri supaya orang lain nggak lihat saya jelek. Itu tujuannya. Saya lanjutkan ya, saudara. Nah, ini ada, nanti di akhir saya akan kasih linknya ya, saudara bisa lihat sih sebenarnya judul ini. Nah, waktu 10 tahun yang lalu ya, tepatnya 2011 itu, saya waktu itu ikut di Granada, di Kemayoran sudah. Jadi waktu di Kemayoran tuh saya pernah ikut sambil jagain anak-anak masih kecil, saya ingat kalimat ini. Jadi waktu saya tahun lalu, waktu di kelas ini, saya cari lagi tuh. Akhirnya ketemu nih, saudara. Di situ Pak Tong mengatakan seperti ini, semua tanggapan daripada hidup engkau terhadap apa yang engkau alami itu sangat penting. Ini kalimat penting ya, jadi saya kutip benar-benar letterlock ya. Waktu kamu menghadapi sesuatu, setelah mengalami sesuatu, lalu kamu bicara pada dirimu sendiri, apa yang kau bicarakan pada dirimu, itu saya akan tambahin self-talk, sangat mempengaruhi pembentukan karaktermu di dalam proses hidupmu. Itu di krisis masa muda dan pembentukan karakter di menit 13
25. Saudara bisa cari di YouTube besok. Kalau bisa sih ikut semua tuh dari awal sampai kelima kalau nggak salah videonya. YouTube-nya dibagi 5. Nah, kalimat ini ya saudara, waktu saya dapetin, saya simpen dan saya pikirkan, iya ini pengaruhnya besar sekali. Dan waktu ada satu kesempatan saya melayani satu konseling. Jadi kalau saya cerita apa yang saya layani dalam konseling, saudara, saya tidak punya maksud untuk membuka kesalahan atau masalah orang lain. Ya, bukan itu poinnya. Tetapi kita belajar nih. Misalnya ada satu pribadi yang dia sendiri adalah seorang yang belajar psikologi. Dan ketika dia mengalami satu depresi, maka ada pembicaraan konseling dengan saya dan saya bertanya bagaimana maksudnya apa yang kamu alami, apakah ada sesuatu peristiwa yang traumatis yang membuat kamu itu lebih mudah untuk masuk ke dalam depresi. Nah, ternyata dari cerita orang ini, dia itu waktu kuliah itu dia sangat berjuang untuk membiayai kuliahnya dia sampai dia selesai kuliah. Jadi dia betul-betul mencari uang dengan berjualan barang-barang yang dia bisa ambil terus dia bisa jual ya. Nah, di situ saya tanya, waktu kamu menjalani ini, apa yang kamu katakan kepada dirimu sendiri? Nggak ada, dia bilang ya, jadi itu kayak kosong begitu, dia tidak mengatakan apa, pokoknya jalanin aja, hidup itu jalan aja. Nah, di dalam perjuangan itu, di dalam kesulitan itu, kalau kita tidak mengatakan sesuatu kepada diri sendiri, itu akhirnya juga nggak akan membentuk satu karakter yang kuat untuk berjuang. Saya ulangin ya, saudara ya. Sehingga aplikasinya apa dari kalimat Pak Tong ini? Ketika saudara dan saya mengalami kesulitan, mengalami pergumulan, mengalami masalah, maka kita perlu berkata-kata kepada diri sendiri. Apa yang perlu kita katakan? Yaitu kekuatan dari firman Tuhan. Dan mengatakan bahwa Tuhan menyertai saya dan Tuhan memberi saya kekuatan. Saya mau taat kepada Tuhan. Dan itu akan membentuk satu karakter yang boleh taat di hadapan Tuhan. Karakter yang mau tunduk kepada satu kejadian hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Dan itu membuat kita makin bergantung kepada Tuhan. Itu sebagai contoh. Nanti kalau kurang jelas, saudara bisa tanyakan lagi. Jadi apa maksud sesuatu? Ya sesuatu itu baik atau buruk, ya keberhasilan atau kegagalan. Misalnya waktu yang baik atau satu keberhasilan atau satu kesenangan atau satu kenyamanan yang kita pernah dapatkan misalnya atau satu kemenangan di dalam pergumulan dosa atau misalnya ketika kita berhasil mengatur waktu dengan baik dan sekira tugas begitu banyak kita bisa kerjakan dengan begitu baik. Apakah kita berkata dalam diri sendiri, Tuhan ini semua anugerah-Mu, saya sudah dimampukan untuk melakukan itu, mengucap syukur ya, mengembalikan satu pujian dan hormat dan juga semua kebaikan itu berasal dari Tuhan. Atau juga misalnya ketika kita mengalami sesuatu yang buruk, kegagalan, kesedihan, kesulitan atau kekalahan, atau ketika kita mengalami disalahpahami oleh orang lain misalnya, atau konflik di dalam keluarga, apa yang kita katakan? Apakah kita berisi dengan banyak sekali keluh kesah atau membandingkan diri kita dengan orang lain, merasa tidak beruntung, merasa kurang bagus hidupnya, merasa bernasib sial misalnya. Kalau itu yang kita katakan, maka itu akan menjadi satu hal yang membentuk kita punya kebiasaan berpikir dan itu akan melemahkan karakter kita. Tetapi sebaliknya kalau kita sadar ini adalah satu kesempatan, saya minta tolong sama Tuhan. Dan saya mau tetapkan lagi, Tuhan, meskipun saya sudah lakukan yang terbaik, tetapi gagal, saya mau taat Tuhan. Tolong lembutkan hati saya, supaya saya boleh Tuhan terus proses. Di dalam kesulitan ini, karakter saya boleh makin Tuhan bentuk menjadi hati yang lembut, yang mau menerima, dan akhirnya Tuhan bentuk untuk boleh berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Mau menunggu waktunya Tuhan, dan mau menunggu caranya Tuhan. Jadi saudara perhatikan baik-baik. Amati dan selidiki ya, perhatikan self talk kita, itu sangat mempengaruhi kita punya cara melihat hidup kita dan juga membentuk karakter kita. Nah ini saudara ya, kebohongan atau tipuan dosa di dalam self talk. Saudara di dalam 1 Yakobus 14 ayat 15 itu mengatakan bahwa keinginan hati kita itu kalau tidak dikuduskan bagi Tuhan, itu akan menjadi celah untuk dosa itu masuk ke dalam diri seseorang. Artinya apa? Jadi keinginan apapun di dalam diri kita. Paulus mengatakan, ini Yakobus yang menulis, Yakobus. Paulus di dalam suratnya, saya lupa di mana, Efesus atau di Tesalonika, dia katakan gini, nyatakan segala keinginan hatimu dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Artinya serahkan.
minta Tuhan kuduskan. Kalau itu tidak dikuduskan Tuhan, maka itu menjadi satu celah, jadi ambisi yang tidak kudus, keinginan yang tidak kudus. Akhirnya demi mencapai keinginan itu, kita seringkali kompromi ya, kita seringkali memakai semua cara. Yang penting keinginan hati saya tercapai. Kita nggak peduli lagi dengan kejujuran, kita nggak peduli dengan proses untuk menuju atau mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi kita maunya cepat, maunya jalan pintas begitu ya. Nah, dosa menyeret hati menjauh dari yang baik, lalu kemudian memikat hati atau menipu hati untuk melekat pada apa yang buruk. Itu definisi dosa. Jadi dosa itu juga, saudara, tidak langsung menarik kita melakukan satu dosa atau melakukan satu kejahatan. Tapi dosa itu ya, Oswald Chambers mengatakan seperti ini. Iblis tidak mencobai kita hanya untuk memaksa kita berbuat dosa atau kesalahan, tapi iblis itu mencobai kita untuk membuat kita kehilangan hal-hal yang ditaruh Allah di dalam kita melalui kelahiran baru, yaitu kemungkinan untuk berguna bagi pekerjaan Tuhan. Ya, jadi iblis juga tidak datang kepada kita atau mencobai kita dengan alasan untuk berbuat dosa lagi ya, melainkan tujuannya adalah untuk menggeser sudut pandang kita. Jadi artinya kita tidak lagi bisa jelas melihat panggilan Tuhan, nggak bisa lagi melihat jelas bahwa ini nih sebenarnya jebakan dari dosa. Dan akhirnya siapa yang bisa menolong kita? Hanya Roh Kudus dan firman Tuhan. Jadi kembali ke sana, saudara. Nah, hal yang menarik lagi adalah di dalam self-talk. Itu begini, saudara. Kita mendengarkan nasihat atau melihat cara berpikir orang duniawi yang tidak sesuai kebenaran dan terus-menerus misalnya ya, itu akhirnya kita dengar, kita lihat dan berkali-kali, lalu masuk ke dalam pikiran kita, kita pikirkan, kita bicarakan terus ya, akhirnya itu menjadi satu belief di dalam diri kita percaya, akhirnya kita lakukan. Jadi ini yang terjadi itu. Kalau saudara menerima sesuatu dari dunia, saudara perlu filter, perlu saring. Ya, akhirnya kita perlu minta hikmat dari Tuhan. Minta satu kemampuan membedakan. Nah, saudara menarik sekali waktu speak kemarin ya, Patong itu mengatakan seperti ini. Pengetahuan itu adalah informasi yang kita dapatkan. Ya tinggal Google, banyak sekali, gampang baca buku gitu ya dan semuanya. Itu terbuka sekali sekarang. Tetapi hikmat itu adalah satu proses merenungkan kebenaran dan bagaimana mentaati kebenaran itu dalam hidup kita. Itu hikmat. Hikmat itu perlu waktu untuk ditumbuhkan di dalam hidup kita. Nah, ini yang seringkali kita tuh miss, kita itu lupa begitu ya. Ditambah dengan kondisi hidup kita yang sekarang semua serba cepat. Saudara sadar? Cepat sekali. Misalnya internet di rumah saudara agak lambat, saudara pasti udah nggak sabar. Semua mau serba cepat. Dan belum lagi misalnya dunia entertain ya, dunia entertain itu dunia film dan semua yang kita bisa lihat itu membuat kita tuh sebenarnya disibukkan otak pikiran kita. Sehingga waktu untuk berpikir, untuk merenung itu biasanya akhirnya kesapu tuh, hilang, nggak ada lagi. Dan di dalam self-talk ini, kita kalau misalnya pikir sesuatu, maka kita pikirkan terus, kita dengar lagi di dalam diri kita ya. Akhirnya itu berulang-ulang, dan akhirnya membuat satu itu menjadi satu kepercayaan. Saya kasih contoh deh seperti ini. Misalnya di dalam relasi suami istri, ya, misalnya ada seorang istri yang pernah terluka oleh suaminya. Nah, kalau saya katakan seperti ini, seperti istri-istri bilang, wah ini Ibu Sari mengerti sekali nih ya, karena Ibu Sari juga istri, saya juga istri. Tapi sebenarnya waktu kita bilang kita sebagai istri terluka, sebenarnya suami kita juga terluka oleh kita, karena kita sama-sama orang berdosa yang menikah. Akhirnya kelemahan kita ketemu dengan kelemahan dia, dosa kita juga ada, dosa dia juga ada. Sehingga ini saling nih. Tapi saya kasih contoh dari sisi istri ya, misalnya seorang istri merasa terluka. Lalu dari situ dia mengambil satu kesimpulan atau luka itu membuat dia berpikir, ternyata suami saya tidak terlalu mencintai saya, dia tidak mau mengerti saya, dia sibuk begitu ya. Dan itu dipikirkan terus, dia sibuk, dia lebih perhatiin misalnya pelayanannya atau dia lebih perhatiin pekerjaannya dibanding saya. Terus dipikirkan. Nah, akhirnya istri itu percaya, itulah suami saya. Dia sekarang sudah tidak cinta lagi. Akhirnya apa yang keluar perilakunya? Ya, istri itu tanpa sadar dia juga akan bersikap bermusuhan. Ya, judes lah, nggak mau lagi melayani suami. Makan, silakan ambil sendiri di dapur begitu ya. Atau goreng telur, kamu bisa kerjain sendiri. Saya udah nggak mau tahu gitu karena kamu melukai saya
saya harus melindungi diri saya sendiri. Itu seperti itu. Itu bahayanya atau dosa di dalam self-talk. Lalu juga ada pikiran yang memaklumi diri. Artinya ya kebiasaan buruk yang ada itu tidak kita atasi dengan segera, maka akan membawa jadi kebiasaan berdosa yang tersembunyi, ya, terbiasa dengan siang, maksudnya bangun siang. Nah, akhirnya, pikiran-pikiran itu kalau kita ketemu dengan kebiasaan buruk kita di dalam berbicara, di dalam bersikap, kalau kita udah nggak suka ya kita langsung tinggi ngomongnya. Maka kita pikir, ya udah maklum, semua orang juga begitu. Saya masih mending loh, nggak ngusir kamu keluar dari rumah misalnya. Saya masih cuma judes-judes doang. Artinya memaklumi, memaklumi. Akhirnya itu menjadi satu dosa yang mengikat dan kita nggak pernah menyadari itu salah, itu dosa. Dan self pity ya saudara, itu di dalam Matius 16 ayat 21 sampai 23 ketika Yesus memberitakan tentang kematiannya dia, lalu Petrus menarik Yesus supaya dia tidak terjadi padamu. Lalu Tuhan mengatakan bahwa iba diri atau self pity itu berasal dari iblis. Jadi itu satu alat ya untuk membuat hati kita itu tidak bisa lagi bersyukur atau melihat segala sesuatu itu. Kita harus menghindari penderitaan, kita harus menghindari hal-hal yang tidak nyaman buat kita. Itu adalah satu bentuk self pity. Nah, ini saudara ya, ciri-cirinya ya, saya akan baca beberapa aja ya saudara. Ya, akhirnya orang-orang yang hidup di dalam self pity itu, ini sebenarnya selalu ada di dalam setiap perjalanan hidup kita, saudara. Nah, kalau saudara boleh, misal Google aja di self pity di Design God itu, John Piper juga bergumul tuh dengan area ini. Ini ada karena ini memang realita dosa yang terus-menerus kita akan bawa kepada pengudusan di dalam Kristus ya. Jadi orang yang punya self pity atau mengalami self pity itu sering melihat diri itu paling malang. Ya, isinya sharing keluhan, terus beritahu betapa menderitanya saya, terus juga nggak bisa bersyukur karena lihat orang lain itu lebih baik. Gitu. Saya bersyukur karena punya anak, tapi anak dia lebih pintar. Ya misalnya, saya bersyukur suami saya mengasihi, tapi suami dia lebih perhatian, terus bandingin diri ya. Jadi nggak ada yang bisa ngerti saya misalnya. Terus juga misalnya dan yang sering kali arahnya adalah orang-orang seperti ini tuh sering minta belas kasihan atau dimengerti oleh manusia. Kalau dia dikasih tahu ya, maka dia menganggap orang lain nggak ngerti saya. Ya padahal manusia, saudara dan saya hanya bisa hidup itu di dalam belas kasihan Tuhan saja. Dan lebih bahayanya lagi adalah ketika kita masuk ke dalam self pity, kita itu berarti termasuk saya dan saudara perlu hati-hati. Karena kalau enggak, ini akan masuk ke dalam satu lubang yang gelap dan akhirnya juga kita nggak menyadari dan akhirnya di situ kita nggak pernah bisa sampai kepada pertobatan sejati. Artinya apa? Bertobat itu artinya berbalik dari apa yang sedang kita kerjakan, berbalik arah ya. Artinya kalau misalnya seseorang itu pemarah ya, gampang sekali marah dan dia cuma lihat itu sebagai satu kelemahan saja dan tidak lihat itu sebagai dosa yang harus dia matikan. Artinya terus akhirnya dia merasa orang lain nggak mengerti saya, kenapa saya jadi tukang marah, misalnya jadi penggerutu. Dan akhirnya ketika dikasih tahu, dia nggak mau bertobat, artinya dia nggak mau tinggalkan dan dia tidak mau ambil satu tanggung jawab sepenuhnya terhadap hal itu. Tidak mau ngakuin kalau saya ini memang merusak orang lain melalui kata-kata saya. Saya membiarkan nafsu marah saya itu mengendalikan hidup saya dan merusak seluruh orang yang sekitar saya. Bukan cuma merusak relasi, tapi merusak diri sendiri dan merusak orang-orang yang dekat dengan kita. Jadi respon terhadap teguran itu selalu negatif dan berpikir orang lain tuh nggak mengerti saya. Dan lebih bahaya lagi, ada satu perasaan sedih yang amat dalam. Tusukannya tuh dalam sekali, tapi dinikmati, saudara. Artinya apa? Artinya begini, ketika kita masuk ke dalam self pity, terus orang lain kasih tahu kita, kita merasa tidak dimengerti, terus kita bisa menangis. Menangis seolah-olah kita sedang dilukai. Padahal yang terjadi apa? Kita nggak mau bertobat. Dan rasa sedih itu tuh dinikmati. Artinya dinikmati ya dinikmati artinya nangis, tapi nggak mau lepasin itu. Nanti kalau ingat lagi, lebih dalam lagi nangisnya. Terus menerus. Tambah tenggelam ya di dalam lumpur
self pity, mengasihani diri sendiri. Dan juga orang-orang yang self pity itu juga ada satu dorongan untuk membenarkan diri, ya selalu merasa diri benar karena orang lain tidak mengerti, selalu memberi alasan. Kamu nggak tahu kenapa saya kayak sekarang marahnya. Dulu tuh saya di-abuse, saya begini, begini, begini. Betul, masa lalu kita mempengaruhi kita sekarang. Tapi masa lalu kita itu tidak menentukan kita menjadi seperti ini seterusnya. Tentu saja di dalam anugerah Tuhan kita terus bertumbuh dan mendapat anugerah Tuhan untuk terus diperbarui, disucikan begitu ya. Nah, yang poin ketujuh nih ya. Jadi orang yang self pity itu, saudara dan saya kalau lagi jatuh ke dalam self pity, kita itu sedang menghina anugerah Tuhan. Artinya apa? Kita mau mengatakan, Tuhan ini terlalu menyakitkan ya. Ini terlalu besar buat saya. Dan kuasa Tuhan tidak berdaya atau tidak bisa mengatasi kesulitan dan pergumulan saya ini. Artinya kita menepis atau membuang anugerah Tuhan. Kita menghina Tuhan. Artinya Tuhan tidak berdaya. Tuhan tidak mungkin bisa menyembuhkan saya dari ini. Jadi saudara hati-hati. Dalam self pity pasti juga ada alasannya luka. Tapi luka itu kita pelihara terus. Akhirnya kita mengangkat luka itu kita pelihara, kita lindungi, kita hidupi, dan kita pakai alasan supaya kita itu tidak perlu berubah. Kita tidak perlu bertobat. Dan akhirnya urusannya langsung kepada Tuhan. Kita mengatakan, Tuhan, kuasamu tidak kuat untuk membereskan masalah saya ini. Saya lanjutkan. Nah, kita masuk ke dalam komunikasi ya saudara, jadi komunikasi yang membangun ya, judulnya kita apakah kita membangun atau merusak komunikasi dalam keluarga. Tadi kita udah bicara bagaimana keluarga itu jadi satu kesatuan, sehingga jadi urusannya bukan antara saya dengan kamu, tapi ini satu kesatuan. Kalau saya dilukai dan saya merasa sedih, itu menjadi satu kesedihan seluruh keluarga. Artinya begini, ketika seorang anak melihat mamanya nangis, melihat papanya berantem sama mamanya, maka anak itu juga ikut terluka. Jadi bukan berarti saudara dan saya dalam pernikahan nggak boleh konflik, bukan. Tetap ada konflik, tapi bagaimana menghadapi konflik itu sesuatu yang perlu belajar. Perlu belajar artinya belajar rendah hati, belajar mengakui kelemahan kita di mana, dan akhirnya kita berani mengkomunikasikan itu juga. Ya, kayak kita masuk ke dalam komunikasi yang membangun, sebenarnya juga komunikasi yang sehat misalnya. Nah, komunikasi itu pertama harus jelas, baik verbal maupun non-verbal. Jadi seringkali kita waktu marah ya, kelihatan nih mukanya, kesel. Tapi waktu ditanya, Mama marah? Enggak, Mama nggak marah gitu ya, udah bentak tapi. Akhirnya itu nggak sinkron, nggak sama. Tapi kita belajar, apa yang kita katakan atau kita ngomongin itu sesuai dengan apa yang kita nampakkan gitu dalam gestur, di dalam mimik muka. Dan ini juga perlu satu waktu proses untuk mengenali gaya komunikasi pasangan. Ya ada pribadi-pribadi tertentu yang ya udah aku pengen makan misalnya contoh ya ini. Aku lagi kepengen makan apa gitu disebut aku lagi pengen makan soto nih. Nah, itu artinya dia kepingin kita itu bikinin dia soto atau beliin soto lah. Itu satu komunikasi. Terus kita pikir, oh kamu cuma kepengen ya, berarti nggak suruh beliin kan? Ya udah saya nggak beliin. Nah, seperti itu belajar. Atau misalnya waktu kita belajar mengenal cara anak berkomunikasi. Jadi anak itu seringkali, nah anak-anak ini ya saudara perlu diajari minta tolong. Itu penting sekali. Kita orang Asia jarang tuh minta tolong. Kita apalagi Chinese ya, tipikal keluarga Chinese itu biasa kita harus bisa sendiri, harus kerjain sendiri. Jadi kalau minta tolong itu ada satu gengsi di baliknya. Jadi waktu saya minta tolong, maka saya sedang menyerahkan keputusan kepada orang yang saya minta tolong. Misalnya saya minta tolong sama Ibu Leoni tolong dong ini. Nah itu artinya saya sedang memposisikan diri saya itu bergantung seolah-olah ya dengan terhadap Ibu Leoni. Kalau dia bilang tidak, maka saya itu akan terluka. Itulah sebabnya kadang-kadang orang jadi nggak mau minta tolong ya. Kadang-kadang bagi saya sendiri saya juga belajar tuh minta tolong. Dulu saya nggak pernah minta tolong. Saya akan bicara gini, Leoni, kalau kamu baik, ayo bantuin saya gitu ya. Jadi saya bilang kalau kamu baik, kamu bantuin saya. Artinya apa? Saya nggak ada ruginya. Kalau kamu nggak baik, nggak mau tolongin saya, berarti kamu nggak baik. Jadi bukan saya yang lemah begitu, kamulah yang kalau kamu tolongin saya, maka itu kamu baik. Tapi kalau kamu nggak tolongin saya, maka kamu tidak baik. Jadi saya nggak merasa dirugikan. Itu cara bicara yang saya rasa nggak sehat sih sebenarnya.
Jadi itu belajar, ajarin anak untuk minta tolong. Misalnya anak kecil kalau waktu main atau misalnya naik sepeda, dia jatuh atau apa, kita bisa bilang, kamu bisa minta tolong sama mama untuk pegangin sepeda. Ajarin, oh mah minta tolong. Atau misalnya kalau anak udah remaja nih ya, di rumah saya ada tugas cuci piring ya, Senin siapa, Selasa, Rabu, Kamis. Dan mereka itu kan juga ada tugas sekolah dan semuanya. Tadinya saya selalu suruh-suruh sampai berantem gitu. Terus akhirnya saya pikir ini nggak bisa begini terus. Gara-gara cuci piring aja berantem. Sampai saya juga belajar satu buku parenting mengatakan bahwa tugas rumah itu solusinya adalah tugas itu dikerjakan. Bukan berantem, saudara ya. Bukan jadi tegang gitu. Akhirnya karena itu dikerjakan, saya tahu sekarang gimana. Akhirnya saya bilang gini, jadwal tetap jalan. Kalau kamu nggak bisa kerjain tugas itu karena banyak tugas di sekolahan, kamu bisa request, bisa minta, maaf, minta tolong. Nah itu terjadi. Sehingga sekarang akhirnya kalau misalnya kokonya lagi banyak tugas, adiknya bisa bantuin, kita jadi baru belajar tuh saling membantu. Tadinya saling dorong-dorongan, ayo kerjain, kamu malas ya apa ya, itu juga terjadi sih saudara. Akhirnya belajar. Dan kedua, komunikasi yang membangun itu adalah komunikasi dua pribadi, ya, yang dialogis. Artinya saya sama nih dengan kamu, nggak ada yang lebih rendah, nggak ada yang lebih tinggi. Artinya I and thou, artinya saya dan dikau. Jadi ada satu relasi yang seimbang. Itu artinya pribadi dengan pribadi. Pribadi dengan pribadi itu artinya ya saya punya cara berpikir sendiri, pasangan kita juga punya cara berpikir sendiri. Dia punya perbedaan dan saya juga punya perbedaan. Nah, itu akhirnya saling menghormati di situ. Dan juga waktu ngomong itu adalah satu komunikasi yang dialogis adalah memerlukan dia sebagai seorang pribadi. Saya perlu pendapatnya dia, saya perlu perhatiannya dia, bukan sebagai objek atau sarana. Nah ini hati-hati saudara, kita sebagai orang tua, ketika kita berkomunikasi dengan anak, isi omongan kita apa? Itu boleh tuh bikin jurnal yang sederhana. 1 minggu ini aja. Biasanya ya, ibu-ibu panggil namanya bisa. Tim, udah buang sampah belum? Ya, udah kerjaan ini belum? Bagaimana PR? Bagaimana ini? Selalu itu orientasinya tugas. Tapi kita nggak pernah tanya, kamu ada hubungan apa hari ini? Misalnya, apakah kamu ada kesulitan? Itu kan berarti kita sedang berkomunikasi dengan anak dan berelasi dengan anak sebagai pribadi yang berbeda dengan kita. Tapi kita nggak cuma panggil suruh atau misalnya kita bicara sama pasangan, Pak, saya perlu uang tambahan nih, cuman itu aja. Kalau enggak, ya udah nggak usah ngomong misalnya. Itu juga tidak seperti itu. Nah, juga ada satu pikiran bahwa saya mau bersekutu dengan kamu. Artinya Kristus hadir, janjinya 2 atau 3 orang kamu berkumpul di dalam namaku, aku akan hadir di tengah-tengah. Itu artinya kehadiran Kristus di dalam keluarga kita. Ya, jadi bersekutu itu berarti hati ketemu dengan hati. Itu indah sekali, saudara. Dan juga ada keinginan saya semakin mengenal kamu. Siapakah kamu? Nah ini biasanya ya, mengenal pasangan itu biasanya mengalami kemacetan. Ya, macetnya total, saudara. Maksudnya begini, tadi udah 20 lebih, ada yang banyak ya di atas 10 tahun, 5 tahun. Itu biasanya tuh udahlah saya udah tahu lah, kamu memang kebiasaannya kayak begitu. Udah istilah bohwat gitu ya, nggak mungkin berubah. Ya pasti kita nggak mungkin bisa mengubah pasangan kita, bukan? Tapi bagaimana kita mengenal dia lebih lagi. Sebenarnya ada banyak sekali sisi kepribadian atau satu pribadi yang perlu kita kenal sampai terus menerus ya. Karena manusia itu satu pribadi yang unik dan kita perlu mengenal terus. Nah ini yang sering terjadi saudara. I and it tadi ya, saya dan benda. Kita tidak menganggap pasangan atau orang kita ajak ngomong itu sebagai pribadi yang punya pikiran yang berbeda. Biasanya orang tua itu ketika anak sudah remaja, nah anak itu udah mulai bicara tuh yang berbeda dari kita. Kita seringkali bacanya salah saudara. Kita pikir kamu udah mulai kurang ajar ya, nggak taat sama mama ya, akhirnya ya berantem terus. Jadi kita menganggap lawan bicara kita tuh bukan pribadi yang berbeda. Kamu harus ikut apa yang saya mau. Atau kita seringkali bicara di luar diri kita. Entah itu bahkan bicara pelayanan. Misalnya kalau saudara aktif di dalam pelayanan ya, coba perhatiin. Biasanya, udah persiapan belum sekolah minggu ya? Gimana tadi anak-anak? Gini nih, ya memperhatikan tapi sesuatu yang di luar. Tak pekerjaan atau misalnya bicara anak. Tuh anak kamu tadi kurang ajar lagi. Tolong dikasih tahu ya. Kalau enggak saya udah nggak sabar misalnya. Jadi akhirnya bukan bicara pribadi dengan pribadi, tetapi bicara sesuatu di luar diri.
Kita lanjutkan. Oke. Komunikasi yang membangun. Yang ketiga, belajar untuk memberi diri ya. Self giving itu artinya seperti Kristus memberikan dirinya. Jadi akhirnya ya supaya kita bisa diselamatkan. Dan ini juga kita bisa aplikasikan di dalam komunikasi. Ya, misalnya pernyataan diri itu sharing artinya. Mulainya dari saya, bukan kamu. Kenapa? Kalau kamu itu biasanya isinya langsung kamu dengan nada yang menuduh, menyerang, terus menyalahkan ya, dan juga kadang-kadang kamu akhirnya asumsi kita yang negatif tentang orang itu yang keluar. Saya kasih contoh misalnya, daripada kita bilang kamu ya bikin mama marah terus ya, kamu ini anak ya, atau misal kamu ya bikin saya marah, ini kepada pasangan. Kita perlu katakan saya marah karena kamu seperti ini. Itu lebih berbeda sekali. Jadi katakan saya marah karena tadi kamu tidak mau mendengarkan saya. Itu kan lebih jelas. Atau misalnya kamu memang sengaja tidak perhatikan saya. Itu nanti menuduh juga kan. Lebih baik kita mengatakan misalnya, kok saya merasa kamu akhir-akhir ini sibuk sekali ya, sampai kamu kayaknya nggak sempat punya waktu untuk bicara dengan saya. Saya rasa itu akan beda sekali suasananya dan juga hatinya ya. Dan misalnya waktu kita perlu perhatian dari pasangan kita, kita seringkali bilang, kamu memang cuek, kalau tahu dari dulu kayak gitu saya nggak nikah sama kamu, misalnya gitu karena udah marah sekali. Sebenarnya kita bisa belajar ya. Saya perlu bicara sama kamu. Kapan kamu punya waktu untuk bicara? Jadi kayak ada janjian dulu. Terus juga misalnya kita mengatakan ya, oh saya kira kamu tadi marah begitu ya. Daripada kita bilang, kamu memang tukang marah, kamu selalu begitu sama saya. Selalu kamu tuh begitu, pokoknya begitu aja. Begitu tuh isinya banyak banget yang jelek-jelek maksudnya. Tapi misalnya, oh sorry ya, saya kira kamu tadi marah. Oh, saya kira kamu mau ambil air panas ini, makanya saya ambilin atau bagaimana. Itu jadi kayak menyatakan sesuatu yang kita pikirkan, jadi kita membuka diri apa yang saya pikirkan. Dan akhirnya kita menunggu respon dia. Tapi kalau kita bilang kamu ya, itu akan akhirnya orang tuh akan defense, akan merasa diserang dan akhirnya berbalik serang lagi biasanya. Nah, waktu kita bertanya, ini penting sekali. Jadi dalam komunikasi juga ada pertanyaan. Waktu bertanya itu bertanya untuk mengklarifikasi, artinya lebih memperjelas, bukan menyelidiki, bukan curiga atau kesimpulan dari prasangka yang ada dalam self-talk kita misalnya. Bedanya begini, waktu klarifikasi, oh tadi mama lihat kamu kayaknya kok buka terus ya chatting Windows cantiknya ya, kamu tuh lagi belajar atau sebenarnya banyakkan chatting. Itu kan bertanya, klarifikasi kan. Saya bisa, coba mama lihat, itu apa? Coba lihat, buka gitu ya. Itu udah selidiki, udah nadanya juga tinggi, terus pendek, tajam. Ya akhirnya kita sedang berprasangka anak saya nggak belajar nih, anak saya sedang lihat video yang lain nih. Terus akhirnya itu membuat relasi itu jadi rusak sebenarnya. Anak jadi merasa dicurigai, nggak dipercaya. Itu akhirnya akan menyedihkan dan melukai dia juga. Dan juga belajar mau mendengarkan lawan bicara sampai selesai. Nah ini pelajaran seumur hidup, saudara. Sungguh, buat saya juga. Ya kalau saudara yang ikut kelas PA wanita sama-sama, belum lama ini sebenarnya saya dapat feedback nih dari suami tercinta ya. Dia katakan kamu ya, kepada saya, kamu itu kecepatan ngomongnya. Harusnya bicara di menit ke-5, kamu menit ke-3 udah ngomong. Udah gitu ngomongnya panjang, susah diputus. Saya lagi pikir, waktu itu diterima ya, saudara terus terang sedih. Sedih artinya apa? Kok kayak gitu ya jadinya ya? Artinya kok kayak gitu ya? Saya konselor loh. Biasa saya dengerin orang bisa 1 jam saya bisa diem. Kok sekarang suami saya sendiri mengatakan seperti itu? Nah, sebenarnya ada 2 arah tuh dalam self talk saya. Pertama adalah saya merasa dilukai ya. Saya merasa tidak dimengerti dan tidak dilihat kebaikan saya. Maksudnya pertumbuhan rohani saya apalah pokoknya. Nggak diakui istilahnya. Atau kedua, saya lagi belajar ini satu pelajaran untuk rendah hati. Sehingga pertumbuhan rohani saya itu bukan perasaan saya. Pertumbuhan rohani saya itu bukan ketika saya melayani seperti ini, tetapi pertumbuhan rohani saya dilihat oleh anak-anak dan suami saya di rumah. Dan ketika dia ngomong sesuatu, itu kebenaran. Dan kebenaran itu tidak selalu menyenangkan kedagingan kita ya. Artinya kita kepenginnya tuh ya dipuji-puji, kepenginnya tuh pokoknya dielus-elus lah gitu ya. Artinya dipuji, kamu gini yang hebat-hebat. Tapi ketika kita dikasih feedback, dikasih masukan, itu reaksinya biasanya
tidak selalu baik artinya ya. Nah, respon pertama saya perhatikan, sudah respon pertama ketika kita mengalami seperti itu sesuatu yang alami ya. Artinya kita merasa kok saya dilukai. Nah, respon yang kedua itu saudara perlu minta tolong sama Tuhan. Nah, kenapa ini penting? Karena waktu respon pertama kita betul-betul nggak bisa mengkontrol atau kita tidak bisa berbuat atau membuat-buat, artinya kita nggak pernah siap gitu ngadepi sesuatu yang kita memang nggak sangka itu terjadi. Nah, sama seperti ketika kita lagi jalan nih, tiba-tiba ada sesuatu yang binatang lewat atau apa gitu, kita kaget gitu teriak ya. Nah, setelah itu kita bisa tentu ini, kita lari mendekati binatang itu atau kita lari menjauhi atau kita tendang binatang itu. Ya, itu sesuatu yang ekstrim sih kalau saudara biasa kungfu ya. Latihan bela diri itu bisa begitu tuh responnya. Tapi kalau kepada suami jangan ditendang saudara. Maksudnya ini contoh ke binatang. Jadi kalau misalnya suami mengatakan seperti itu, saudara perlu diam dulu ketika itu merasa terluka, maka jangan dihidupi. Kita terus minta tolong Tuhan, saya terluka. Tapi perlu direnungkan. Tuhan tolong beri saya kekuatan untuk berespon dengan lemah lembut. Karena kan lagi belajar wanita yang lemah lembut ya. Akhirnya ya itu aplikasinya seperti itu. Lalu komunikasi yang membangun itu juga ada keterbukaan, ada ketulusan, ya meskipun resikonya disakiti. Dan ini sering terjadi. Ketika kita men-sharingkan perasaan kita, ya, terus pasangan kita nggak siap misalnya, atau biasanya yang sering terjadi begini nih, kita udah nungguin kapan ngomong ya, suami seharian di luar, misalnya ya, contoh lah ini. Dan saya lagi nggak mikirin siapa-siapa, saudara. Jadi jangan pikir ini mikirin siapa, ya, bukan. Jadi misalnya terus akhirnya suami pulang, terus kita udah sedia makan apa, terus kita udah bilang, nanti bicara ya, aku udah banyak unek-unek nih. Iya, iya katanya. Terus begitu tidur, begitu mau dirama, kita baru ngomong 2-3 kalimat, sautannya gitu, gitu ya saudara ya. Udah tidur dia, langsung kita rasa kesel banget ya, kita pengen, tapi biarlah kita tetap tulus. Artinya apa? Kita lihat dia kecapean, ya udah dia tidur. Jangan kita hidupi sakit hati kita juga. Atau misalnya kita juga berani share atau menceritakan self talk kita. Tadi tuh ya, saya ketemu orang di gereja misalnya. Saya kok lihat orang itu tuh kayaknya agak jutek sama saya ya. Kenapa ya? Atau misalnya, kenapa orang itu sentimen? Kenapa orang itu nggak senyum sama saya? Misalnya itu kan bicara hal yang kita pikirkan. Atau juga self pity misalnya. Kok aku merasa ya orang tua kamu tuh nggak perhatiin aku loh. Satu-satunya mantu yang nggak diperhatiin, misalnya contoh ya. Aku merasa, artinya kan perasaan saya. Bukan satu kebenaran bahwa mertua itu nggak perhatiin kita, begitu jadi perasaan. Terus self pity-nya. Nah biasanya saya juga suka cerita sama Pak Agus dan dia akan counter atau dia akan ingatkan, kamu udah kelewatan nih, gitu. Jadi akhirnya berani stop. Bahkan evil thought, artinya pikiran-pikiran kita yang kurang baik, pikiran-pikiran kita yang mencurigai orang lain tuh kita kalau misalnya kita dekat dalam pasangan suami istri kan menjadi satu tuh ya, kita berani membukakan itu juga. Kok saya nggak terlalu suka ya lihat orang itu ya, kayaknya nyebelin banget. Terus akhirnya ya itu akhirnya jadi satu bahan atau satu bentuk untuk saling mendoakan. Jadi sesuatu yang baik sekali sebenarnya. Lalu ke selanjutnya ya, jangan hidupi prasangka terhadap pasangan dan anak-anak. Jangan. Saudara perlu minta hikmat dari Tuhan. Apakah ini sesuatu yang pribadinya dia memang itu atau kita sedang menghidupi prasangka? Karena kalau enggak, kita akan hidupi prasangka terus akhirnya kacamata kita kacamata itu yang kita pakai. Artinya gini, kalau saudara melihat sesuatu berdasarkan prasangka, maka prasangkanya itu akan menggambari atau mewarnai semua cara kita melihat. Contoh misalnya seorang istri yang dilukai, terus dia melihat suaminya itu tidak lagi perhatiin dia, sibuk begitu ya. Maka kalau itu dihidupi, dia akan believe, dia akan percaya. Udahlah percuma ngomong sama suami, dia sibuk, dia nggak mau perhatiin saya. Akhirnya itu kita hidupi. Akhirnya lama-lama ya saudara akan menjauh tuh, perasaan menjauh, terus kita merasa self pity dan akhirnya jadi rusak semuanya. Lalu selanjutnya, belajar. Ini belajar, artinya belajar itu terus-menerus. Belajar itu artinya mungkin awal-awalnya awal-awalnya mungkin gagal, ya awal-awalnya mungkin kita nggak mampu, tapi terus belajar yaitu melihat kebaikan Tuhan di dalam diri pasangan dan anak. Pasti ada. Kenapa nggak kelihatan? Karena kita itu udah ketutup sama prasangka-prasangka yang kita hidupi. Kita minta tolong sama Tuhan.
Juga dalam komunikasi yang membangun itu ada rasa percaya yang dipupuk, jadi ditumbuhkan. Saudara, rasa percaya dan hormat itu tuh nggak datang sendirinya. Rasa hormat dan rasa percaya kita terhadap pasangan atau pasangan terhadap kita itu adalah dibangun dalam sikap yang saling menerima. Saudara perlu ingat ya, di dalam satu seminar juga ada Pendeta Paul Gunadi mengatakan bahwa di dalam pernikahan itu kunci keberhasilan adalah mengerti dan menerima kelemahan sendiri dan kelemahan pasangan. Kita seringkali maunya menonjolkan keunggulan kita. Kamu nggak ngerti, saya ini loh, saya ini bantu kamu loh, ini loh, gitu ya. Seolah-olah nggak ada kelemahannya. Tapi sebaliknya, sebenarnya kita perlu menyadari kelemahan saya apa. Dan kita akui di hadapan pasangan kita. Juga di hadapan anak-anak kita, kalau anak kita sudah besar. Supaya anak menyadari bahwa orang tua juga manusia biasa yang memerlukan pertolongan dan anugerah Tuhan. Perlu didoain. Sehingga anak dari sejak di rumah, dia melihat satu realita pernikahan itu seperti ini. Pernikahan Kristen ini seperti ini nih. Kalau tanpa pertolongan Tuhan, isinya ya berantem, isinya saling menyakiti. Jadi akhirnya ya belajar menerima. Dari mana kekuatan kita menerima? Bukan karena kita lebih baik atau kita lebih kuat dari pasangan kita, yaitu kita menerima karena kita sudah diterima oleh Kristus. Dia sudah mati di kayu salib selagi kita berdosa. Biarlah itu kita hidupi. Saya sudah diterima, saya sudah diampuni, maka saya mau belajar menerima pasangan. Akhirnya dengan belajar itu kita akan dipupuk tuh rasa percaya dan hormat. Karena ada Tuhan dalam keluarga ini. Itu yang utama sih. Nah, ini pembelajaran saya dari beberapa waktu ini ya, saudara. Jadi jika terjadi konflik ya, responnya biasanya begini. Pertama, ada beberapa respon sih, tapi yang ini yang saya kepikir ya, yaitu menarik diri, ya, withdrawal. Ya udah, kalau konflik saya nggak mau lagi ngomongin hal itu, udah tutup mulut, ya nggak mau ngomongin lagi. Misal contoh dalam pekerjaan rumah, seringkali kita terjebak seperti ini. Kamu ya nggak mau kerjain ya, mama itu ya capek ya. Dan akhirnya kan konflik akhirnya gara-gara pekerjaan rumah. Ya udah, sekarang mama kerjain semuanya, nggak perlu kamu misalnya gitu ya. Itu akhirnya mendiamkan. Jadi nggak lagi ditegur, nggak lagi diingetin tuh anak. Ya udah, gua kerjainnya sendiri. Pokoknya kalau saya capek, saya tidur. Lebih baik saya capek daripada capek mulut, capek hati gitu ya. Biasanya ngomel lagi tuh sebenarnya. Jadi menarik diri, menghindari pembicaraan itu, menghindari orangnya bahkan. Akhirnya makin jauh tuh. Atau yang kedua, kita akan menjadi pribadi yang jadi tangguh ya, siap membela diri. Yang mana nih yang dia mau tusuk lagi? Yang mana nih yang dia mau kasih tahu lagi? Saya siap-siap kasih alasan-alasan supaya kamu tidak lagi punya alasan atau tidak lagi punya kesempatan melukai saya. Jadi akhirnya menyerang balik ya. Kita contoh, iya, saya memang pelupa, tapi kamu lebih pelupa dari saya, gitu ya. Nah, akhirnya itu menjadi satu kebiasaan konflik tuh. Nggak pernah ngomong, tapi kalau ngomong berantem. Ngomong berantem. Akhirnya saudara dan saya sedang beradaptasi terhadap kondisi rumah yang panas, yang banyak apinya, begitu ya. Dan akhirnya yang terjadi apa? Saudara dan saya sedang dipakai setan secara efektif untuk mencuri, membinasakan, dan menghancurkan damai sejahtera yang Tuhan sudah sediakan buat kita sekeluarga. Biasanya di pagi hari. Ya sekarang mungkin karena lockdown kan berarti di pagi hari ya anak-anak tetap aja harus sekolah kan pagi. Tapi kita mesti siapin bangunin anak, nah itu juga bangunin anak bisa menjadi konflik begitu. Dan juga responnya adalah ketika konflik terjadi, nah natur dosa, sifat dosa, tapi ini juga tetap tanggung jawab kita ya saudara ya, penuh tanggung jawab 100%. Yaitu kita tuh pemulung, menyimpan kesalahan orang lain, ya, menyimpan kesalahan pasangan, kesalahan mertua, kesalahan ipar, kesalahan adik ipar, kesalahan anak, kesalahan teman, semua kita pulung, kita simpan. Dan akhirnya itu menjadi satu tempat yang sangat subur terhadap rasa sakit hati dan self pity. Nah, itu saudara ada di mana nih? Kalau saudara ada di salah satu ya kita betul-betul minta tolong sama Tuhan. Nah, ini adalah satu hal yang kita perlu pikirkan. Ini satu kebenaran yang mungkin pertama kali dengar kita belum terlalu mengerti ya. Jadi ternyata begini saudara, respon kita terhadap satu peristiwa itu bukan berdasarkan fakta yang terjadi.
ya, tapi berdasarkan persepsi atau interpretasi pribadi kita terhadap hal itu. Contohnya ya. Jadi respon kita terhadap satu peristiwa ya, itu bukan karena kita lihat itu fakta apa yang terjadi, kita berespon berdasarkan fakta, bukan, tapi berdasarkan kita punya cara melihat ya, cara memaknai atau melihat hal itu. Misalnya contoh yang paling kelihatan sekali, misalnya peristiwa bom bunuh diri ya, bom bunuh diri di Indonesia maupun di dunia yang banyak sekali mereka punya aliran yang sangat fanatik dan radikal sekali. Sehingga buat mereka itu ya, satu peristiwa itu ya, misalnya kita dengar berita, ada bom bunuh diri misalnya ya. Terus apa? Sebagian besar dari marah karena kita marah sama orang jahat itu. Ya, hidup kamu bunuh dengan bom, akhirnya menyebabkan banyak orang yang tidak bersalah mati. Dan kita juga bisa sedih karena ada korban jiwa yang banyak, orang-orang yang tidak bersalah. Ya, akhirnya kena bom bunuh diri itu. Jadi kita punya melihat, pokoknya persepsi kita, interpretasi kita, lihat bom bunuh diri itu satu kejahatan. Nggak boleh dilakukan. Ya. Tetapi saudara, kenyataannya yang terjadi adalah sebagian orang itu senang terhadap bom bunuh diri itu. Mereka tertawa-tawa, mereka menganggap itu satu kemenangan. Itu adalah satu tindakan hero, tindakan pahlawan ya, dipuji dan diteladani, diajarkan. Nah, itu artinya apa? Dari dari contoh yang cukup ekstrim ini kelihatan sekali bahwa satu peristiwa itu enggak, kita berespon terhadap kejadian itu bukan berdasarkan fakta itu. Atau misalnya gini, contoh aja deh, ya contoh misalnya nonton film drama nih ya, drama Korea lah istilahnya itu lagi. Jadi waktu nonton film drama nih, kita nonton sama-sama dengan, misalnya saya nonton nih, karena ini mau liburan nonton nih, nanti anak saya yang laki nonton, suami saya nggak suka nonton, dia sukanya baca buku ya saudara. Jadi waktu nonton, atau kadang-kadang Pendeta Agus juga datang, nonton apa sih nih filmnya kok kayaknya ribet begitu ya, kan drama ya saudara. Nah kita itu bisa, yang cewek-cewek itu aduh gitu ya, kayaknya responnya bener-bener emosinya ikut main, kadang-kadang bisa ikut nangis, kadang-kadang bisa cepetan gitu, kayaknya kita tuh jadi masuk ke dalam film itu. Tapi anak saya yang laki bilang, film kayak ginian apa bagusnya. Nah itu artinya apa? Persepsi dia berbeda dengan kita, dengan saya, perempuan dengan laki. Itu seperti itu, saudara. Aplikasinya apa di sini? Ya saudara, hati-hati terhadap persepsi dan cara kita melihat. Itu kita perlu minta Tuhan kuduskan. Dan itu sangat menentukan ketika kita melihat pasangan kita. Ya, dan oh, oke, akibatnya ya dari konflik yang tadi sama respon ini. Jadi saudara, akibatnya adalah proses pengenalan diri kita dan proses pengenalan terhadap pasangan dan anak itu jadi terhambat dan juga bisa jadi tercemar atau rusak. Maksudnya apa? Jadi terhambat begini, karena konflik itu kita simpan kesalahannya, maka kita nggak bisa lihat lagi dia sebagai pribadi yang sedang ada di dalam proses bertumbuh. Ya, kita nggak bisa lihat lagi. Dia tuh bisa berubah, dia tuh bisa bertumbuh. Bahwa konflik itu adalah satu momen, satu saat. Itu hanya bagian sesaat dari seluruh proses perjalanan seumur hidup di dalam pengudusan. Artinya, akhirnya terhambat, kita lebih percaya kalau dia itu orang yang egois, nggak mau perhatiin, atau misalnya dia adalah orang yang jahat, yang galak, yang kasar. Sudah itu aja pengenalannya. Nah itu akhirnya memenuhi atau menghambat. Kita nggak bisa lagi lihat dia sebagai pribadi yang punya kebaikan, punya kelembutan, punya yang lucu-lucu, bisa bercanda atau apa. Itu udah nggak kelihatan. Karena sedikit aja udah langsung kitanya hostile gitu ya, kita bermusuhan. Atau juga pengenalan kita terhadap pasangan atau anak itu juga tercemar. Karena kenapa? Karena kita hanya simpen yang jelek-jeleknya, ya. Kita nggak lagi bisa lihat yang baik, ya. Nggak bisa lihat keunikan pribadinya, bahwa dia itu bukan musuh saya. Dia bukan orang yang membuat hidup saya menderita, bukan. Musuh kita adalah dosa dan diri kita sendiri yang berdosa. Jadi itu yang kita perlu pikirkan, karena kalau ini kita teruskan, akhirnya kita simpan yang tadi itu, makanya terjadi. Solusinya apa? Nah, solusinya saudara perlu bicarakan dengan pasangan. Karena kan setiap keluarga punya sistem, punya kebiasaan bicara masing-masing. Perlu dibuka gitu ya, diomongin. Bisa diomongin. Nanti dalam kakak juga bisa jadi diskusi, saudara.
Nah, ini pertanyaan evaluasi diri. Ini sebenarnya saya ambil dari buku Perang dengan Kata-kata. Itu Paul David Tripp, itu juga penerbitnya toko buku Momentum. Ya, di halaman 20, halaman 40 sampai 41. Misalnya pertanyaannya adalah, apakah komunikasi saudara itu sehat di dalam hubungan utama dalam hidup saudara? Misalnya dengan orang tua, dengan anak, suami istri, keluarga besar, antara saudara kandung, majikan karyawan, itu kan cukup utama ya, antara teman, gereja, apakah itu cukup sehat? Artinya kita mau terus belajar melihat orang yang kita ajak bicara itu satu pribadi yang kita hargai dan kita hormati. Lalu selanjutnya, apakah ada tempat di mana kata-kata Anda menantang otoritas Allah? Jadi seperti mau megang kendali ya, mengatur ya kata-kata yang mengutuk misalnya atau mencela, kata-kata yang menghukum. Kamu ya, kalau nggak nurut sama mama, kamu tahu nggak? Tahu nggak cerita Malin Kundang, katanya ya. Malin Kundang itu anak yang durhaka. Jadi kalau mama kutuk kamu, tapi mama kutuk kamu jangan jadi batu, jadi emas, mama jadi kaya, misalnya gitu ya. Akhirnya itu jadi bercanda sih. Tapi kadang-kadang kita suka sampai marah, akhirnya kita mengutuk begitu ya, menyatakan hukuman kata-kata yang sangat merusak begitu. Dan ini artinya kita sedang merendahkan otoritas pimpinan Tuhan yang menempatkan hidup kita di tengah-tengah kondisi seperti ini. Kita lebih memilih mencemooh, mengeluh tentang situasi yang Allah sudah berikan di dalam hidup kita. Jadi saudara selalu kaitkan apa yang menjadi respon kita itu bukan cuma respon terhadap diri dan terhadap sesama secara horizontal, tetapi respon kita juga langsung kepada Allah sebenarnya. Ayo, apakah kata-kata Anda mengungkapkan bahwa Anda telah menerima penafsiran tentang hidup yang berbeda dari penafsiran Tuhan? Oh, sorry. Nah, ini yang tadi ya, saudara ya. Jadi bagaimana kita melihat hidup ini, yaitu kita perlu diperbarui akal budi kita dengan firman, dengan cara pandang Alkitab. Bahwa kita manusia berdosa, satu-satunya solusi adalah kembali kepada Tuhan. Dan kita menyadari kata-kata itu milik Tuhan. Kalau kita pakai kata-kata ini seperti milik kita sendiri, pasti keberdosaan itu akan merajalela dalam setiap kata yang kita katakan, saudara. Nah, ini juga ya. Nah, ya, nomor 7 ya, saudara bisa foto atau bisa. Apakah saudara dan saya mau mengakui kelemahan saya atau kita itu dalam berkomunikasi itu adalah mengenal adanya tema yang timbul berulang. Jadi sebenarnya waktu kita masalah komunikasi atau konflik itu biasanya hal yang sama tuh berulang-ulang. Ya, dan kita mau mengakui di hadapan Tuhan dan juga orang yang telah kita sakiti. Akhirnya kita berkomitmen minta tolong dalam anugerah Tuhan untuk memiliki pola pembicaraan yang baru. Ya, tentu saja dari hati yang Tuhan sucikan dan dimurnikan lagi oleh Tuhan. Lalu ini materinya saudara bisa, tadi yang Patung punya seminar ya di YouTube-nya. Dan yang John Piper juga ini, dan ini artikel evaluasi diri ini juga berbahasa Inggris sih, tapi bahasa Inggrisnya nggak terlalu sulit saudara belajar juga. Terus juga ini juga. Dan ini tadi bukunya Kuasa Kata-Kata dan Keajaiban Allah, itu John Piper dan beberapa penulis juga, Paul David Tripp juga, itu juga penerbitnya Momentum ya. Perang dengan Kata-Kata, itu buku bagus sekali, saya baca berulang-ulang. Dan juga ini Voices from the Past, itu renungan harian dari kaum Puritan. Lalu ini Paul David Tripp punya podcast kalau nggak salah, saya kasih linknya di sini. Oke saudara, kayaknya sudah selesai. Nah, tadi saya sudah minta izin sama saudara, saya mau mengundang wanita di sini, baik yang sudah menikah maupun belum menikah. Kami di PA Wanita Sydney itu sedang belajar ini dari Titus 2 ya, 10 elemen kewanitaan yang alkitabiah. Diberikan judul interior design, itu mau menyatakan satu pekerjaan Roh Kudus melalui karyanya di dalam hati kita, dari dalam kita diperbarui, dikembalikan lagi. Jadi kita didesain sebagai wanita. Itu Tuhan punya tujuan, Tuhan punya maksud, dan maksud itu dirusak oleh dosa. Ya, sehingga kita belajar firman, kembali lagi. Kita baru sampai pelajaran kelima, baru selesai kemarin tentang kemurnian, kesucian, dan itu satu term tuh 4 kali ya, 3 kali. Saya lupa 4 atau 3 kali kita pertemuan. Masih ada 5 lagi ya tentang tanggung jawab, kemurahan hati. Ini bukunya nih saudara. Kalau misalnya saudara ada di kota Sydney, saudara bisa beli atau nanti akan diberikan ringkasan bahannya yang sudah diterjemahkan. Dan ini satu pelayanan di dalam gereja GRI. Jadi bukan pelayanan saya sendiri, tapi ada sekelompok wanita yang sehati yang mau dipakai oleh Tuhan untuk melayani, yang menerjemahkan, yang mengedit. Akhirnya juga ada yang mendaftar. Nah ini
Jadwalnya adalah setiap Rabu dan Kamis, minggu kedua. Jadi ini tanggalnya akan datang cuma 4 kali. Setelah itu kita akan tutup tahun 2021. Ya. Dan waktunya adalah waktu di Sydney, saudara, karena ini memang pelayanan di kota Sydney. Jadi saudara yang menyesuaikan waktunya ya, jam 7 malam hari Rabu dan hari Kamis 10.30. Nah, ini juga ada pelayanan pelita wanita. Jadi ada bahan-bahan tentang wanita ya, ibu dari misalnya Monica itu ibu dari Agustinus ya. Terus juga ini Corrie ten Boom juga. Dan saudara ada renungan pelita wanita setiap hari, saudara bisa masuk atau bisa daftar di sini. Setiap pagi saudara dengarkan dan itu akan berharap menjadi berkat buat saudara. Oke, sampai di sini saya kembalikan lagi kepada Ibu Leoni. Terima kasih Bu Sari Terima kasih. sharingnya. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana realnya apa yang sudah dibagikan oleh Ibu Sari kepada kita semua dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, jika ada pertanyaan, silakan boleh langsung japri ke saya, misalnya lewat chat, atau boleh langsung diketik di sana for everyone, gitu ya. Saya buka kesempatan untuk Bapak Ibu sekalian boleh menuliskan pertanyaan jika ada, atau langsung japri ke saya lewat kolom chat juga bisa. Sambil saya juga mau memberitahu juga satu hal tentang sebagai pelayanan ini adalah pelayanan di bawah GRII, di mana keluarga Kristen atau persekutuan keluarga Kristen ini adalah bagian dari Departemen Penggembalaan di pusat. Jadi kalau misalnya ada yang bisa mau berbagian dan juga untuk mau persembahan secara transfer, ini adalah informasinya, Bapak Ibu sekalian bisa mencatatnya dan bisa memberikan persembahan langsung ke GRII Pusat di sini. Ini informasinya saya tinggalkan di sini ya. Dan selanjutnya saya juga mau memberikan informasi juga bahwa Persekutuan Keluarga Kristen ini akan memulai buku yang baru, yaitu pembahasan tentang pernikahan. Yang ini. Jadi Momentary Marriage, buku dari John Piper, ini akan menjadi materi pembahasan kita setiap minggu. Persekutuan Keluarga Kristen diadakan setiap minggu malam jam 8. Jadi kita lewat Zoom, kita kumpul sama-sama suami dan istri yang kami himbau, karena kalau hanya satu yang ikut itu akan sulit ya kalau bisa bersama-sama bisa bertumbuh. Namun ada kondisi-kondisi di mana hanya bisa satu orang yang ikut, tetap masih bisa bersama-sama bertumbuh dengan kita semua. Lalu biasanya setelah ada pembukaan oleh Vikaris Budiman, kita membagi kepada grup-grup kecil. Seperti yang tadi Ibu Sari sudah sampaikan bahwa kita mendengarkan, kita perlu pikirkan, kita percaya, lalu kita juga menjalankannya. Ini adalah salah satu bagian yang kita bisa kerjakan, yaitu kita tidak hanya mendengar firman atau ikut webinar seperti ini ataupun seminar-seminar, tapi bersama-sama bergumul, menguatkan, diingatkan oleh saudara seiman dengan buku yang baik ini sebagai panduan. Sebelumnya kita membahas dari buku Parenting oleh Paul David Tripp, tapi sekarang kita masuk ke dalam marriage karena pernikahan yang lebih sehat di dalam Kristus itu sangat berpengaruh kepada pendidikan kepada anak-anak juga yang pasti mereka akan lihat kita. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian boleh di screenshot juga kalau mau. Ini adalah nomor telepon Ibu Dewi jika Bapak Ibu sekalian ingin bertanya lebih lanjut untuk jika mau bergabung dengan keluarga Kristen ini. Jadi dengan dibawa bimbingan oleh Vikaris Budiman juga, dan dalam kelompok yang kecil-kecil kita bisa bertumbuh bersama-sama. Mungkin saya sedikit berikan contoh ya. Ini adalah daftar isi dari buku ini, yaitu beberapa hal yang bisa kita bahas bersama-sama. Seperti ini. Dan ini buku ini bisa tersedia di toko buku Momentum. Kayaknya hanya 40.000 deh, kemarin ini saya baru beli ini ya. Jadi silakan kita bisa bertumbuh bersama-sama, dan ini sedikit screenshot dari waktu kita Zoom per grupnya begitu ya. Jadi kita bisa bertumbuh bersama-sama. Nah, untuk pertanyaan, oke ada yang bertanya, tadi judul buku yang disebut Vikaris Sari apa ya? Ibu, itu pertanyaannya tadi, Ibu Sari mungkin bisa jawab buku yang disebut Ibu Sari tadi apa? Sepertinya yang War of Words ya, Paul David Tripp. Mungkin boleh dikonfirmasi lagi Ibu Sari? Bukunya yang dimaksud? War of Words. Bentar Ibu Sari, saya pin dulu. Yang ini. Dan ini sudah diterjemahkan oleh Momentum ya. Jadi cari aja di Momentum. Terus satu lagi yang Tersedia di Momentum.
Ya, ini juga momentum punya. Saya belum sempat foto. Ini momentum. Kuasa kata-kata dan keajaiban Allah. Jadi Hmm. hal-hal yang bisa kita belajar bersama-sama ya. Dari John Piper, buku John Piper juga. Semoga menjawab pertanyaannya untuk Ibu Juwita. Nah, ada satu pertanyaan. Saya ingin tahu di slide terakhir yang berisi informasi pelayanan tentang wanita dan cara media, apakah bisa Oh, oke. ditayangkan ulang? Iya, boleh. Sebentar ya. Ya, jadi saudara bisa masuk ke sebenarnya ke website Gary Sydney juga bisa. Juga Ya. tadi PA Wanita. Kalau saudara mau ikut perlu daftar untuk bisa dapat bahannya by email ya, melalui email. Jadi ini bisa website pelitan.net .net slash wanita atau juga Spotify punya aplikasi. Atau juga saudara bisa gabung dalam grup WhatsApp ya. Jadi bisa dengan cara seperti itu. Ada artikel, ada macam-macam tuh di sana. Informasi ini silakan di screenshot. Jadi tadi sudah ya. Tinggal ke website GRII Sydney, itu semua informasinya juga ada di sana. Gitu. Nah, sekarang pertanyaan ya Ibu Sari ya. Ada sedikit pertanyaan. Yang pertama adalah, nah ini adalah dilema orang tua ya Ibu Sari ya, yang Hmm. anaknya sekolah online. Nah, seperti tadi Ibu Sari berkata bahwa kita kalau bicara kepada anak-anak jangan menuduh begitu ya. Nah, ini pertanyaannya seperti ini. Saya mencoba untuk tidak menuduh anak saat saya bicara. Saya sebisanya bertanya baik-baik pada saat dia sekolah online, tapi saat saya lihat ke kamarnya, dia memang sedang tidak mendengarkan guru dan sepertinya dia cek-cek YouTube. Nah, saya bingung antara terus mendisiplin dia dan menahan respon marah. Adakah masukan untuk orang tua seperti saya yang bergumul dengan kondisi sekolah online seperti ini? Bagaimana Iya, Ibu Sari? jadi ini sebenarnya bukan jawabannya itu bukan tip seperti kasih resep ya, timbang terigu berapa gram dan semuanya itu biasanya begini. Jadi saya akan membagikan prinsip umumnya. Saudara perlu masuk tuh dalam bergumul bersama dengan Tuhan. Karena konteks keluarga itu berbeda-beda. Jadi prinsipnya adalah seberapa dekat relasi saudara dengan anak itu perlu dipupuk sejak anak itu masih kecil. Sehingga anak-anak yang punya trust, rasa percaya bahwa dia dikasihi oleh mama papanya, itu biasanya lebih terbuka atau lebih karena percaya dikasihi, maka waktu kita kasih tahu, dia akan lebih bisa ada bantalannya. Maksudnya artinya dia bisa melihat itu sebagai satu bentuk sayang kita kepada dia. Dan tentu saja kita juga perlu belajar. Jadi orang tua itu sulitnya begini, saudara. Nggak pernah ada sekolah untuk jadi orang tua. Yang terjadi adalah trial and error ya, cobain, gagal, cobain, gagal. Jadi dari kali coba 10 kali mungkin gagalnya 9,9 kali. Berhasilnya cuma 0,1 ya. Kalau kita tidak bergantung sama Tuhan, ya akan gagal total semuanya. Dan seringkali terjadi kita mengulang juga pola asuh orang tua kita yang dulu. Jadi kita perlu belajar nih. Jadi belajar terus kalau saya boleh masuk ke dalam satu saran yang praktis, saudara perlu banyak waktu berdoa untuk diri kita sendiri, supaya kita boleh siap dipakai sebagai satu alat di dalam tangan Tuhan untuk membimbing anak-anak merasakan kasih-Nya Tuhan, pengampunan. Jadi anak itu mengenal kasih Tuhan dan mengalami pengampunan Tuhan itu melalui kita, orang tuanya. Jadi kita sendiri yang perlu terus bergantung sama Tuhan. Dan biasanya saya nggak tahu ya, saudara kalau lihat saya akan buka ya. Ini sebenarnya saya dari kamar anak saya karena udah malam. Jadi saya pikir biar anak saya tidur dulu di tempat saya. Saudara perhatian ini ya. Ini adalah satu sisi komputer, belakang ini pintu. Jadi saudara coba pikirkan kalau bisa saudara menaruh komputer itu adalah menghadap pintu. Komputer saya juga di kamar saya menghadap ke pintu semua. Sehingga waktu kita buka langsung kelihatan. Dan itu adalah satu kebiasaan untuk terbuka di dalam keluarga. Beda sekali kalau saya menghadap ke sana ya. Jadi kalau ada orang datang kita bisa slide. Ini pun kalau saya masuk dia bisa langsung ganti kan. Tapi kalau ada keterbukaan, ada rasa percaya, maka itu akan bisa diajakin ngomong tuh.
Contohnya begini, anak-anak tuh biasa gini, dia sekarang kalau misalnya lagi online tuh biasanya chattingnya nggak berhenti itu saudara. Jadi gurunya ngomong dia bisa chatting. Terus akhirnya ya yang terjadi adalah keteter waktunya. Jadi udah masuk libur dia masih terus kejarin. Saya terus bicara baik-baik, kamu ini bagaimana? Waktu belajar itu kan cuma sebentar. Nanti bukan berarti kamu nggak boleh main kan. Tetap dikasih main, tapi jangan dicampur. Karena waktu kamu lagi belajar, maka kamu main, kamu akhirnya mainnya juga nggak bisa tenang karena satu kali bisa ketawa mama kan. Dan kamu juga belajar nggak bisa. Jadi akhirnya yang rugi yang mana? Kamu yang rugi. Kesempatan belajar kamu tuh nggak bisa diulang lagi. Jadi ajarkan anak itu punya satu tanggung jawab. Dan ingatkan lagi. Terus juga ada satu pembicaraan. Ya kalau kamu sadar salah, waktu mama kasih tahu, satu, jangan marah. Itu dulu belajar. Jadi kita juga waktu ngomong itu juga nadanya jangan tinggi. Saya punya nada cukup tinggi, saudara, karena saya punya latar belakang ya. Ini bukan excuse ya, tapi ini terus penerus. Jadi kalau saya ngomong tuh langsung tinggi. Nah, yang biasanya agak sama frekuensinya itu anak saya yang kedua tuh. Jadi kalau saya tinggi, dia bisa tinggi tuh. Kita bisa tinggi-tinggian tuh kalau nggak dalam ditolong sama Tuhan, ya bisa jadi arena pertempuran kata-kata begitu, perang kata-kata. Nah, akhirnya sadar. Karena sekarang saya belajar ngomong tuh rendah. Ci, mama ingetin aja ya begini. Nah, tapi kalau ingetin tuh cuma satu kali, kalau berkali-kali biasanya udahlah jangan dikomentarin terus. Kita jadi tambah marah. Jadi akhirnya kalau percikan api itu sudah terjadi, maka kita perlu mundur sebentar, lebih tenang. Karena waktu kita ngomong atau kita memberitahu itu kan tujuannya supaya apa yang kita komunikasikan sampai. Tapi kalau udah terjadi jadi marah, akhirnya nggak ada komunikasi di situ. Adanya adalah peperangan. Seperti itu. Ya, saya rasa cukup bisa ini. Sebelum lanjutin ada pertanyaan dari orang langsung ke tempat saya jawab dulu ya, Ibu Leoni ya. Satu pertanyaan aja deh. Ini ada dua sebenarnya. Jadi apa saja faktor yang membentuk atau merusak covenant pernikahan? Ini satu pertanyaan yang luas sekali dan perlu satu seminar sendiri sebenarnya. Jadi saudara yang bertanya ini, saya sarankan saudara beli buku di Momentum. Ini betul-betul toko buku Momentum itu adalah toko buku yang baik sekali ya. Jadi beli buku Keluarga Bahagia. Itu adalah satu seminarnya Pak Stephen Tong yang dibukukan. Jadi di dalam Keluarga Bahagia itu akhirnya mengatakan bahwa keluarga Kristen, ya beberapa poin lah ya, keluarga Kristen itu dibangun bukan berdasarkan cinta antara dua pribadi, karena itu akan luntur. Saudara yang sudah menikah 10 tahun tahu kebenaran ini ya. Cinta itu hanya ada di drama Korea. Ada cinta juga, tapi cinta itu udah bertumbuh menjadi lebih dewasa, akhirnya cinta yang belajar menerima, belajar dalam komitmen. Nah, akhirnya Tuhan itu menjadi satu-satunya sumber kita mencintai pasangan kita. Tuhan yang menjadi satu-satu sumber cinta kita untuk boleh terus memegang covenant ini, ikat janji itu. Jadi kebergantungan kita, ketaatan kita, itu adalah satu faktor yang akan membentuk dan menjaga covenant pernikahan itu terjadi. Yang merusak adalah satu, yaitu dosa kita. Nah, kalau itu sampai terjadi, ya saudara perlu untuk konseling kepada hamba Tuhan setempat. Dan akhirnya dua-duanya perlu rendah hati mengakui. Karena waktu kita mengakui dengan rendah hati dan terbuka dan tulus, itu menjadi satu starting point, jadi satu titik awal. Kita itu akan masuk ke dalam proses pemulihan yang Tuhan kerjakan. Karena tanpa keterbukaan, itu akhirnya saudara tidak mengakui bahwa masalah dalam diri kita. Ya sama saudara pergi ke dokter. Sakit apa Bu? Oh enggak. Pilek Bu? Enggak. Semua bilangnya enggak. Ya udah nggak usah ke dokter. Jadi kalau kita tahu ada masalah, itu satu keberanian untuk membuka diri, mengakui saya bermasalah dan saya perlu pertolongan Tuhan. Ya. Ada pertanyaan Ibu Sari, ini tentang suami istri ya sekarang ya. Dan saya lihat ini secara kategorinya adalah bagaimana jika hanya satu sisi yang ingin bertumbuh. Karena pertanyaannya misalnya jika pasangannya menolak untuk ikut webinar seperti ini, apakah ada harapan dalam pernikahan kami? Ada juga yang bertanya bagaimana kalau istri kalau ditanya saya mau bicara, tapi kalau saya tanya dia nggak menjawab. Atau saya tanya tapi dia membicarakan masa lalu tanpa punya solusi untuk menyelesaikan masalah yang ada. Jadi ini keadaan di mana satu sisi mau melakukan sesuatu, tapi sisi yang lain tuh sepertinya mandek atau macet seperti tadi. Bagaimana Ibu Sari?
Iya, jadi selalu ya saudara perlu melihatnya di balik tuh. Misalnya kita selalu gampang sekali melihat kelemahan orang lain atau kelemahan pasangan kita, itu udah pasti, itu udah otomatis dah, udah kayaknya default di dalam pikiran kita yang berdosa. Kita gampang sekali menemukan kesalahan orang lain atau pasangan kita atau anak kita. Tapi coba belajar berdoa dan minta sama Tuhan, Tuhan tolong bukakan apa yang menjadi kesalahan saya. Tentu saja diamnya pasangan itu juga pasti ada sebabnya. Sebabnya bukan orang lain, tapi sebabnya diri kita juga. Jadi kita perlu berendah hati dan minta Tuhan ungkapkan dulu kesalahan kita apa. Jadi dengan mulai saya minta maaf karena saya sudah berkata kasar kepada kamu. Biasanya kita bilang duluan, dia yang kasar duluan, maka saya bisa kasar. Sebenarnya itu sama-sama bersalah kan. Sehingga tetap ada harapan. Harapan kita itu bukan kepada manusia, bukan kepada pasangan kita, juga bukan kepada diri kita. Kita pasti gagal. Kalau itu harapan kita, kita pasti kecewa. Tapi biarlah harapan saudara dan saya itu berharap kepada kasih setia Allah yang sudah menyatukan kita dalam pernikahan. Minta. Dan di Yakobus katakan Tuhan itu adalah Allah yang bermurah hati. Ketika kita kurang hikmat, mintalah. Tuhan akan memberikannya dengan berlimpah-limpah. Dan Tuhan akan terus menyediakan satu anugerah yang cukup bagi setiap kita yang mau taat. Tapi dimulai dari diri sendiri. Introspeksi diri. Apakah selama ini saya betul-betul mengasihi dia dengan tulus? Apakah selama ini saya betul-betul memikirkan yang terbaik buat dia? Atau sebenarnya saya sedang memanfaatkan dia supaya keinginan saya tercapai? Nah, ketika kesadaran itu ada, saudara boleh berani mengakuinya duluan di hadapan pasangan. Dan itu baik. Jadi memulai dulu. Dan apa yang terjadi kalau kita udah ngaku, dia serang lagi, itu urusan dia sama Tuhan. Tapi langkah itu sudah kita mulai. Dan nantikan nanti Tuhan menolong seperti apa. Kalau nggak ada yang mulai ya saudara ya, saudara sadar tidak sadar, saudara harus menyadari, malam ini saya beritahu, ketika kita terus-menerus tegang dengan pasangan, yang akan terluka, yang akan rusak adalah anak-anak kita. Tidak sedikit anak-anak setelah dewasa, setelah remaja, mereka tidak mau ke gereja. Kenapa? Karena dari kecil mereka lihat orang tuanya tuh main gereja-gerejaan. Dan itu bisa terjadi di dalam hidup kami sebagai hamba Tuhan juga. Terutama saudara dan saya yang aktif di gereja. Anak saya pernah waktu satu kali itu marah besar sekali. Dan kata-katanya itu menyakiti saya. Dia mengatakan seperti ini, Mama, kalau konseling telepon bisa sejam dengerin orang. Tapi aku kalau bicara, Mama selalu bilangnya suruh doa. Ya waktu bilang doa ya kita benar-benar waktu itu. Tapi akhirnya anak saya yang besar bilang, Ma itu benar. Tapi waktu Mama ngomong itu sebenarnya kalimatnya adalah, Mama nggak punya waktu dengerin kamu. Kamu doa aja sendiri. Nah itu kan menyakitkan. Jadi akhirnya hari itu saya tungguin. Akhirnya saya nangis di depan dia sama-sama. Dia nangis marah, saya nangis bertobat ya. Artinya tuh saya bilang Mama salah. Terus dia marah lagi. Nggak ada gunanya, udah terlambat gitu ya. Aku udah biasa jadi anak begini-begini gitu ya. Pokoknya semua keluarlah isi hatinya. Akhirnya saya bilang Mama belum meminta maaf. Terus dia usir saya dari kamar. Terus saya diem aja di situ. Akhirnya saya tanya, kamu benar-benar mau tinggal atau Mama temenin sampai tenang? Kalau kamu nggak mau bicara nggak apa-apa, setidaknya kita doa sama-sama. Terus dia tambah kencang nangisnya. Setelah keluar semua emosinya, guys, kita doa sama-sama. Dan saya dengan tulus minta maaf dan setelah itu saya selalu menyediakan waktu. Misalnya kalau online ya, dia kan ada waktu istirahat tuh. Saya catat jadwal online ya. Jadi kalau dia ada satu istirahat atau recess gitu ya, break, saya akan sediain snack atau saya bikinin dia es kopi atau apa yang dia suka. Keluar ngobrol sama Mama. Sehingga perkataan maaf saya dan keinginan saya untuk menyediakan waktu itu saya lakukan. Nah di situ akan ketemu hati anak. Saudara ketika anak remaja ya, saudara nggak bisa lagi memperlakukan anak seperti anak kecil. Anak remaja itu sangat sensitif dan mau dihargai. Itu kepalanya gede, saudara tahu sudah kepalanya gede. Apalagi anak laki ya, itu udah tahu masih ingusan, tapi kayak gaya gitu kayak papanya, padahal belum nyampe itu tanggung jawabnya semuanya. Kita kadang-kadang empet ngeliatnya, tapi kita nggak bisa. Akhirnya kita harus memberi dia ruangan, memberi dia kesempatan untuk mimpin dan semuanya. Kalaupun dia salah ya nggak apa-apa dia belajar itu, tapi kita belajar terus memberikan ruangan itu. Akhirnya kita harus mengakui kita jadi orang tua bukan orang yang super. Kita banyak sekali kelemahan dan kita juga sedang belajar. Itu penting. Kalau itu kita tidak mau buka, anak kita akan muak melihat kita. Dan dia akan benci kepada gereja. Dia akan melihat gereja itu isinya orang-orang munafik.
pertama kali yang dia lihat ya kemunafikan saudara dan saya di rumah. Dan itu kenyataan. Ya, jadi akhirnya hati-hati. Kita perlu betul-betul tulus apa anak-anak. Ya, silakan lanjutkan. Makasih ya Ibu Sari ya, itu kayaknya sharingnya sangat real. Kalau orang tuanya mungkin masih anak-anak, justru ini belum terlambat ya. Kita mau menekankan bagaimana pentingnya menjaga relasi, Ya. membangun relasi dan komunikasi dari kecil. Mungkin Hmm. kelihatannya kan kadang-kadang orang tua ada yang bilang begini, Ibu Sari, bahwa anak-anak saya tuh kalau diajak ngomong juga belum ngerti gitu kan. Saya emang perlu udah di rumah, kan saya juga bisa kerja di luar gitu. Tapi di sini kita tekankan kehadiran, komunikasi yang dibangun, relasi khususnya dengan Hmm. waktu yang diberikan, itu nggak bisa diulang lagi kalau sudah lewat. Iya, Begitu. betul. Betul sekali. Karena anak itu tahu kita mengasihi dari mana. Bukan dari barang yang saudara berikan loh. Bukan dari fasilitas yang wah yang saudara berikan. Bukan. Tapi dari waktu yang saudara sediakan. Dan itu sangat betul-betul berarti sekali. Anak kita nggak minta kita jadi orang tua yang kaya. Anak kita nggak pernah lahir terus minta mama, papa harus liburan ke luar negeri ya setiap tahun ya. Kalau enggak, saya nggak mau jadi anak papa mama. Nggak pernah. Dan satu hal yang sangat sekali menyentuh hati saya adalah anak itu adalah satu makhluk yang Tuhan pakai untuk mengajarkan kita bagaimana mengampuni. Saudara perhatikan, apalagi anak-anak kecil. Anak lebih kecil itu gampang sekali mengampuni. Dia pingin dekat lagi sama kita. Kalaupun kita lagi marah, dia pengennya dipeluk sama kita. Kadang-kadang kita jahat, kita suka dorong dia jauh. Dan itu menyakitkan. Jadi anak itu mengampuni kita. Dia terima kita apa adanya. Dan biarlah kita belajar. Waktu yang saudara berikan, itu yang penting buat anak kita. Suatu hari mereka keluar dari rumah kita. Mereka tidak lagi perlu kita punya waktu. Tapi kita sudah menanamkan bahwa mama, papa sayang sama kamu. Sehingga anytime dia punya masalah, dia bisa tahu kemana dia bisa minta nasihat, kemana dia bisa berteduh di tengah dunia yang berdosa ini. Yaitu kepada kita, orang tua yang mengasihi dia dan menerima dia apa adanya. Dan ini satu hal yang penting sekali saudara ambil kesempatan itu. Karena kalau enggak, anak itu akan ditarik oleh dunia. Dan dia mengalami satu keasikan, temennya, gamenya, dan semuanya. Kalau dia tidak mendapatkan kehangatan di rumah, maka semua itu akan dia kejar. Kita udah nggak ada kesempatan lagi. Artinya, jadi orang tua itu ada expired date-nya. Jadi kayak obat itu makanan ya, ada tanggal kadaluarsanya. Saudara dan saya jadi orang tua juga ada batas waktunya. Jangan bodoh, bayar harganya di depan, jangan bayar harganya di belakang. Jadi artinya ya, kita mau berkorban, kita mau menyediakan waktu dan betul-betul dengan tulus belajar. Nah, ini dia tanya juga nih secara pribadi. Saya lanjutin dulu ya. Di self-talk itu sebenarnya hal yang positif atau negatif sih? Saudara, self-talk kita sudah tercemar oleh dosa. Jadi kita belajar berkata-kata kepada diri kita itu kan sebenarnya kemampuan kita berkomunikasi itu kan kita terima dari keluarga kita. Dari anak kecil itu tahu cara bicara, cara marah, cara gimana, semua dilihat dari kita semuanya ya. Dan tentu saja kalau itu tidak kita serahkan, dikuduskan oleh Tuhan, maka itu menjadi sarang dosa di dalam diri kita sendiri. Banyak orang nggak menyadari itu. Ya, misalnya ketika kita merasa dilukai, terus kita simpan kesalahan orang itu, entah itu siapa aja, mertua, kayak ipar, kayak atau pasangan lebih. Maka kita akhirnya menghidupi itu, maka self-talk kita akhirnya negatif, berdosa. Kita believe, kita percaya bahwa yang kita pikirkan, yang kita asumsi itu adalah kebenaran. Sehingga kita nggak mau lagi lihat kemungkinan-kemungkinan yang beda dari apa yang kita pikirkan. Kita akhirnya di penjara ya, diperbudak oleh cara pikir kita yang negatif. Jadi self-talk itu tidak netral. Nah, saudara, proses pengudusan itu bukan cuma tadinya saya nggak ke gereja, dia ke gereja, tadinya saya nggak bisa khotbah, jadi belajar seminar atau semuanya, bukan itu. Tetapi pengudusan dari dalam, yaitu hati kita. Dari hati kita yang Tuhan murnikan, dan kan Alkitab mengatakan, Yesus mengatakan seperti ini, kata-kata itu keluar dari isi pembenaran hati kita. Kalau hati kita banyak sekali kejahatan, maka mulut kita akan keluar yang jahat. Dan saudara tidak boleh percaya dengan kalimat seperti ini. Oh, itu ya orangnya baik sekali, tapi memang mulutnya jahat. Jadi kalau lagi dia ngomong, jangan dengerin. Itu mah bukan dia. Itu cuma mulutnya doang. Hatinya baik. Sering nggak? Dan kita pengen percaya seperti itu ya. Kalau kita lagi marah, lu jangan dengerin gua marahnya. Yang penting hati gua baik. Itu bohong, saudara. Atau misalnya ya, saya dapat kalimat ini dari komika sebenarnya.
Jadi orang-orang yang komedian gitu, dia katakan gini, "Emak itu kalau ngomong udah ngomel-ngomel," gitu. Terus dia bilang, "Kamu tahu nggak, mama itu marahin karena sayang sama kamu," gitu kan, suka gitu kan ngomongnya. Terus dia bilang gini, "Enggak, sekalian aja dibunuh, mah. Karena kalau dimarahin kan sayang, dibunuh lebih gila lagi, berarti lebih sayang lagi." Itu adalah satu bercandaan yang menyindir sebenarnya. Bohong itu, Saudara. Karena Alkitab jelas mengatakan apa yang keluar dari mulut kita itu berasal dari hati kita. Bahkan Paul Davidson mengatakan ya, kalau kita marah itu sebenarnya bukan situasi membuat kita marah, tapi hati kita memang ada kemarahan. Dan kita mesti beresin. Dosa, marah itu bukan satu kelemahan, itu satu dosa yang membawa kejahatan di dalam hidup kita. Kita harus bongkar hati kita. Seperti itu. Oke, saya serahkan sama Leoni. Thank you Ibu Sari, dan saya rasa ini sudah waktunya untuk kita mengakhiri hari ini. Kita berdoa bersama-sama ya, karena kayaknya kita benar-benar harus diingatkan kembali setiap hari itu anugerah Tuhan mengampuni diri, bukan mengampuni diri, mengampuni pasangan, dan meminta Tuhan untuk mengampuni kita, dan kita belajar mengampuni anak-anak. Begitu, itu sangat-sangat membutuhkan pertolongan Tuhan setiap hari. Minta tolong Vikaris Budiman ya untuk mendoakan sekali lagi untuk pelayanan Ibu Sari di Sydney bersama dengan suami Bapak Pendeta Agus Marjanto, juga mendoakan setiap para peserta di sini yang pasti penuh pergumulan, yang mungkin juga masih terus bergumul dan belum bisa dijawab semua pertanyaannya. Silakan Vikaris Budiman. Oke, kita masuk dalam doa. Kami bersyukur untuk pemaparan dari Ibu Vikaris Sari yang dengan jelas menyampaikan bahwa kami adalah orang-orang yang rentan, kami butuh anugerah Tuhan, dan kami pun terus berproses setiap hari, baik perkataan diri kami kepada diri, maupun kepada pasangan, maupun kepada siapapun. Kami memohon belas kasihan Tuhan tiba atas kami, dan Tuhan yang terus menolong kami untuk ingat kepada Tuhan, memandang kepada salib Kristus, berharap kepada belas kasihan Tuhan. Karena itulah sumber kekuatan kami. Kami juga mengingat pelayanan Ibu Sari, Pak Agus, keluarga besar yang ada di Sydney. Tuhan berkati pelayanan yang ada, baik itu kebaktian, persekutuan-persekutuan yang ada. Tuhan juga memakai keluarga ini menjadi berkat, khususnya di Sydney, di berbagai tempat, dan khususnya juga untuk pelayanan Bu Sari dalam menjangkau PA wanita ataupun juga ibu-ibu. Tuhan sendiri yang memberkati sehingga banyak keluarga-keluarga yang boleh dimenangkan dan juga boleh kembali kepada Tuhan. Kami berdoa juga setiap keluarga yang hadir hari ini, Tuhan sendiri yang bekerja dalam hati, berikan tekad yang murni dan juga kesungguhan untuk melangkah, khususnya baik suami maupun istri, maupun juga hal-hal yang sudah disadari, sehingga Tuhan sendiri yang memampukan, Tuhan yang berjalan di depan, Tuhan yang menyertai, Tuhan juga yang mendorong di dalam seluruh pekerjaan baik yang Tuhan sediakan. Kami berdoa untuk seluruh keluarga Kristen, bagaimana kami hidup, bertingkah, berbicara, boleh memuliakan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan semua ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Pak Terima Budiman. kasih Bu Sari. Terima kasih. Terima kasih Terima Tuhan kasih juga berkati. para peserta yang sudah hadir. Ada pertanyaan, ada permintaan untuk informasi, saya tampilkan lagi. Ini bagi yang ingin mau berbagian dalam persembahan, itu langsung ke GRI Pusat. Ini informasinya ada di samping saya. Dan sekali lagi terima kasih Ibu Sari, terima kasih Pak, terima kasih para Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung. Tuhan berkati. Sampai jumpa, dan jika ingin ada pertanyaan juga bisa kontak kepada Ibu Dewi. Saya akan tampilkan juga WA-nya nanti abis ini. Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati.